Silakan. Selamat malam Bang Juma. Selamat malam. Silakan Anda menjawab pertanyaan dua itu. Silakan Anda menjawab dua pertanyaan itu. Malam. Iya, selamat malam. Assalamualaikum ya. Selamat malam. Iya, apa itu Om? Silakan anak senja dulu. Jangan ribut ya. Kalau ribut saya tip satu-satu kayak aman. Ayo, silakan. Jibril berkata, "Aku adalah malaikat Jibril." Baik. Iya. Jadi terkait dengan Al-Quran, Rasulullah Muhammad SAW ketika menerima wahyuan itu tidak diawali dengan perkenalan bahwa Rasulullah ataupun siapa malaikat Jibril memperkenalkan diri. Itu nggak ada cerita di dalam Al-Quran malaikat Jibril memperkenalkan diri. Oke, silakan Nana Senja. Sudah dijawab tuh. Oi. Berarti satu pun ayat Al-Quran tidak ada mengatakan bahwa malaikat Jibril berkata, "Aku adalah Jibril." Nggak ada. Enggak ada. Oke. Sudah. Itu Oke, Rasul. ya. Cuman mengatakan bahwa aku adalah utusan Allah kepadamu. Oke, sudah ya. Berarti tidak ada. Oke, silakan Bang Rasul. Yohanes. Pertanyaan kedua. Oke. Ya, Kalau dia udah begini. bilang nggak ada, kita terima Gini, aja Bang ya, Juma. nggak perlu. Saya sudah bertanya berkali-kali di teman-teman Anda, ya kan? Tapi tidak mampu untuk menjawab pertanyaan saya. Asumsi, perbanyak asumsinya. Beginilah, begonolah, begitulah, dan lain sebagainya. Langsung Bang Rasul. Yang menjadi pertanyaan, tunjukkan dalilnya di Quran atau di hadis bahwa Rasulullah itu disunat. Iya, baik. Jadi kalau terkait dengan Rasulullah Muhammad Karena di dalam rukun Islam itu wajib. Ganti-gantian bicara, tunggu dulu. Iya. Jadi kan ada perintah tuh di dalam Al-Quran, ya, bahwa aku diperintahkan untuk mengikuti mila Ibrahim. Itu diterangkan Quran berapa saya buka? Quran langsung. An-Nahl ayat 123. Oke, silakan dibuka dulu supaya sama-sama tahu. Oke, silakan. Bang Rasul. Halo. Quran berapa tadi? Ya, dibuka. Bentar. Quran berapa tadi? An-Nahl. Berapa? An-Nahl berapa? An-Nahl ayat 123. Ayat berapa, Bang? 123. Oke, dengar ya aku baca. Kemudian kami wahyukan kepadamu, ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termaksud orang musyrik. Itu ya? Iya. Ya, silakan. Maksudnya apa ini? Iya, maksudnya bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu diperintahkan untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Dan salah satu ajaran Nabi Maaf, saya Ibrahim. potong. Siapa punya suara telepon ini? Non. Silakan dilanjutkan. Iya. Dan salah satu ajaran Nabi Ibrahim itu adalah diperintahkannya dia bersunat dan juga keturunannya. Gitu, Bang. Terus Juma kan, kalau memang diperintahkan Ibrahim disunat, apakah Ibrahim itu disunat? Dan kalau Senja, diam dulu. Aldi, kamu diam dulu. Pertanyaanmu, bukan pertanyaanmu. Iya, betul. Itu yang yang tadi saya mau tanyakan itu. Betul. Seperti yang Senja ngomong itu, bahwa apakah Ibrahim ini sunat gitu loh. Dan begini Bang Zuma, secara harfiah loh. Iya. Iya, kalau di dalam hadis Rasulullah
beliau menerangkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu sunat pada usia 80 tahun. Itu diceritakan di dalam Sahih Bukhari Muslim. Gitu Bang. Beliau bersunat pada usia 80 tahun. Artinya ketika ada perintah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk mengikuti Nabi Ibrahim, berarti dia pun bersunat, kan gitu. Nah, terkait dengan dalil yang Anda cari apakah ada di dalam Al-Quran bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu nyata di dalam Al-Quran dikatakan bersunat, itu nggak ada. Sama seperti Nabi Musa alaihissalam, dia juga yang membawa misi tentang sunat kepada Bani Israel dengan mencontohkan Ibrahim. Tetapi tidak ada satupun ayat di dalam kitab saudara yang menerangkan Nabi Musa alaihissalam itu bersunat. Bukan berarti Nabi Musa nggak bersunat, gitu. Berarti tidak ada secara Ada ini bang, ya. ayatnya bang. Oh, Tunggu telepon. Non, suara telepon. Tunggu, silakan. iya. Aduh. Nih, handphone. Silakan Bang Aderion. Non, suara HP. Iya, ada bang dalil di mana Musa itu sunat itu tertulis di kitab Yosua, di mana Yosua ini adalah muridnya kan, hambanya. Di Yosua 5 ayat 5, sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Tentu kalau yang keluar dari Mesir itu kan pimpinan Musa, pasti sudah bersunat. Iya, Yosua 5 ayat 5. Iya, maksud saya itu nggak ada diceritakan secara detail bahwa Musa bersunat kan? Detail, ini detail bahkan dijelaskan pada semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat. Ya, Kalau di situ ditulis nggak nama-namanya ada berapa juta. Iya, enggak, maksud saya kan Musa tuh yang membawa data tentang sunat. Ya, tapi dia sendiri Iya, tidak betul. diceritakan bersunat. Loh, ini menceritakan bahkan orang lain Ya, yang dimana teman seperjalanan dia muridnya, Pak. Berarti muatannya sama kan? Diperintahkan kemudian untuk ikut kepada Mila Abraham. Berarti kan sama. Perintahnya Maksudnya juga sama enggak. berarti. Ya, aku kan cuma menjawab kalau tadi abang bilang nggak ada apa namanya kalau di Alkitab kalau Musa itu sunat, ya itu nggak ada. Itu Itu. tidak menceritakan tentang Musa, itu ceritakan secara umum. Musa dong. Semua orang kok disebut semua orang Iya, bang yang maksud keluar saya- dari Mesir. Maksud saya nggak ada cerita tentang Musa bersunat. Daud juga ada nggak? Daud nggak ada. Coba di mana tertulis Kita, Daud kita sunat? fokus dulu di Musa aja dulu. Nggak ada, Daud nggak ada. Nanti Musa juga nanti nggak habis ada. Salomo lagi nanti Enggak, Samuel memang nggak ditanya ada. semua. Daud juga nggak ada memang diceritakan di situ. Oleh karena itulah kesimpulan saya bahwa bukan berarti tidak diceritakan dalam sebuah kitab maka orang itu tidak bersunat, karena itu adalah merupakan hukum yang mengikat. Tapi Yang tadi menjadi pokoknya pertanyaan ini ya teman-teman saya ini kenapa nggak bersunat, itu loh yang menjadi pertanyaan. Nah, justru yang saya mau jadi tanyakan itu apa makna sunat? Baru kita tahu kenapa perlu nggak sunat dan tidak perlu sunat. Abraham Perlu. ketika diperintahkan untuk bersunat, beliau tidak bertanya kepada Tuhannya, ya Tuhan, apa Bang hikmah Jumat, sunat itu? Nggak ada. Tapi Bang Juma bilang nggak percaya hadis, itu bisa diedit-edit, dan kami percaya juga itu. Makanya kami minta data otentik yang melalui Al-Quran. Ya, hadits yang menerangkan kalau beliau itu sunat. Mana mungkin hadis itu ditulis jauh ribuan tahun sebelum Musa ada pun Ibrahim juga jauh. Bagaimana mungkin coba? Itu hanya kerang-kerangan semata hadis itu. Ya terserah, Anda mau katakan karangan terserah. Itu kan- bisa saja itu hadis palsu, bisa saja itu jadi hanya karang-karangan. Yang kami minta otentiknya yang mengatakan bahwasannya Al-Quran itu adalah sebuah perintah yang langsung. Begini, Sebentar Bang, Yang perintah langsung yang mengatakan Muhammad itu sunat
melalui Ibrahim, karena Ibrahim disunat. Mana buktinya Ibrahim disunat di Al-Quran? Kalau abang bicara hadis, aku tidak percaya. Anda ini beragama kayaknya aneh menurut saya. Karena kitab Anda sendiri membuktikan Abraham disunat. Lalu kemudian Anda minta di Al-Quran dijelaskan. Jangan ambil kitabmu. Aku bertanya di kitabmu. Aku bertanya di kitabmu. Kenapa? Anda tidak percaya? Anda tidak percaya? Anda tidak percaya kalau Satu bicara satu-satu. Senja diam dulu kenapa satu-satu kayak bicara. orang kesurupan? Yang aku bertanya di kitabmu. Kenapa kayak orang kesurupan? Jangan kau lari-lari ke kitab orang lain. Yang ku pertanyakan di kitabmu. Iya. Jadi Saya kan udah jawab tadi bahwasanya Al-Quran tidak menerangkan secara terperinci bahwa Abraham itu kemudian bersunat. Terus apa masalahnya? Ya sudah dijawab ya, berarti tidak. Masalahnya di mana? Sudah. Silakan Bang Ade. Saya lagi dong yang bertanya. Iya. berarti kesimpulan adalah jelas ya bahwa tidak ada tertulis di Quran bahkan di hadis secara harfiah bahwa Rasulullah itu disunat. Gitu ya Bang ya? Kalau Oke. secara hadits ada pengakuan Rasulullah itu banyak. Dikatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, tadi Pak Suma bilang nggak ada. Di dalam Al-Qur'annya yang tidak ada, kawan. Loh, kok ular? Aduh. Kalau hadisnya ada yang menerangkan dia bersunat. Kalau Al-Qur'an tidak. Kan sumber agama Islam itu sumber hukumnya kan ada dua. Al-Qur'an dan hadits kan. Kan gitu. Saya lagi yang bertanya. Yang menulis hadis tentang itu belum ada Muhammad. Hadis berapa tadi Bang? Saya buka dulu. Coba biar jelas ya. Soalnya kalau hanya ngomong-ngomong begitu. Anda bisa hadis rupanya. Hadis apa yang Anda mau? Tentang apa? Ya terserah. Ya, tentang apa Tadi dulu apa? kok terserah. Tunggu, tadi tentang apa ini? Sunat kan? Silakan langsung aja hadisnya apa? Buka Bang Rasul, cocokkan. Ya tentang Rasulullah disunat. Tentang Rasulullah disunat. Itu diriwayatkan di hadis riwayat Al-Tabrani. Bahwasanya di antara kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadaku adalah aku dilahirkan dalam keadaan sunat di hitan. Silakan dibuka. Oke, sambil Anda cari ya. Kalau Anda sangat membutuhkan referensi itu, saya boleh bertanyakan satu pertanyaan. Di mana pengakuan Yesus kalau dia sudah disunat? Silakan Bang Ade. Ayo. Halo. Iya. Maksudnya pernyataan di mana Yesus mengatakan aku sudah sunat. Iya, betul. Pengakuan Nggak layaknya ada. yang Anda minta. Tidak ada. Tidak ada kan? Tidak ada, Nah, udah. tetapi Yesus menjelaskan tentang sunat. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Itu jelas. Secara implisit menjelaskan bahwa Yesus itu sunat. Tidak ada. Dan memang Nggak ada ditekan pengakuan Yesus bersunat. Betul. Jangan diadakan yang tidak ada. Bukan. Kalau permintaan abang, perkataan seperti itu harus tercantum di dalam kitab saya, tidak ada, betul. Ya kan tadi gitu, pengakuan harus ada, pengakuan Jibril kan? Akulah Jibril kan gitu. Nah sekarang pengakuan Yesus sunat ada nggak? Ya, kalau saya bukan tipikal seperti itu. Itu dia makanya. Kalau saya bukan tipikal orang yang meminta satu kalimat tertentu tercantum di kitab orang lain. Tapi kan kita bisa lihat tapak tilasnya itu semua ada. Saya bukan tipikal seperti itu. Ya oke lah kalau gitu. Berarti tidak ada pengakuan Yesus dia sunat. Oke ya. Bukan, penjelasannya bahkan dia menjelaskan, bukan cuma hanya pengakuan, dia menjelaskan. Ya pengakuannya dulu. Kalau cuma menjelaskan, Al-Quran juga menjelaskan. Enggak, ini Yesus sendiri yang menjelaskan. Memang Muhammad menjelaskan tentang sunat. Iya dia kan hadisnya kan tadi saya sudah
bacakan ya kan, bahwasanya dia katakan di antara kemuliaan yang diberikan Allah kepadaku adalah aku dilahirkan dalam keadaan sunat. Baik, Kan baik, gitu. baik. Oh, Ah, baik. Jadi ada 3 versi cuman Pak, Bang, di situ. Tentang versi yang saya tahu ya, ini saya tahu. ya. Memang betul dia terlahir dalam keadaan sunat, satu versi. Kedua, dia disunatkan oleh malaikat. Ketiga, dia disunatkan oleh pamannya. Ya, jadi itu runutan cerita itu. Jadi acara syukuran 3 terhadap kali dong. Enggak, bukan disunat. Jadi ketika dia lahir memang sudah dalam keadaan sunat. Tapi tetap saja kakeknya itu membuat acara syukuran mengundang tetangga untuk melakukan selamatan. Itu hadisnya jelas seperti itu. Ngapain? Ya kan syukur Untuk karena apa? enggak, karena tradisi orang Arab Bani Ismail itu adalah bersunat. Itu sudah tradisi. Jadi ketika kemudian cucunya lahir, jelas kakeknya merayakan sunat kelahiran cucunya dirangkaikan dengan upacara sunat itu. Meskipun beliau sudah Kakeknya sunat. seorang apa? Kakeknya seorang apa, Bang? Dia seorang Quraisy atau seorang musyrikin atau seorang Yahudi atau seorang apa? Mereka pengikut Mila Abraham gitu loh. Iya, seorang musyrikin atau seorang Yahudi atau Neneknya seorang orang Nasrani? Neneknya orang Quraisy, bukan Kristen, bukan Yahudi dia. Enggak, kakeknya. Iya. Loh, bagaimana bisa disebut dia Umi? Tapi Ya, dia Umi. tahu itu Mila Ibrahim. Lah, dia kan tidak menjelaskan dirinya bahwa saya ngikut Mila Ibrahim. Nanti setelah Bukan, datang kalau Umi Al-Quran, nanti datang Al-Quran kemudian menjelaskan tentang dirinya memang diutus kepada bangsa jahiliyah. Pada saat Yahudi sudah mencapai puncaknya, Romawi, Yunani mencapai puncaknya, bangsa Arab itu adalah dikenal sebagai bangsa jahiliyah. Bangsa jahil artinya bangsa yang ummi, bangsa yang bodoh. Makanya dikatakan di dalam Ulangan 32 nomor 21, aku akan menjadikan bangsa yang ummi ini sebagai alat untuk membangkitkan amarah dan cemburu orang Israel. Gitu. Apa tadi abang nggak menceritakan bagaimana disebut Muhammad sunat mengikuti Mila Ibrahim, tetapi sementara Muhammad adalah seorang yang ummi, di mana beliau tidak memiliki pengetahuan tentang kitab-kitab sebelumnya, dan juga termaksud pasti keluarganya juga nggak tahu tentang sunat pasti. Oh enggak, itu orang Arab itu sunat dia. Mereka sunat. Coba buktikan kepada saya adanya narasi atau literasi yang menerangkan begitu mereka masuk Islam disunat satu-satu. Enggak ada. Mereka dari lahir itu sudah sunat semua. Mereka Bang, disunat. Itu tradisi dari nenek moyang mereka. Bang, orang Mesir juga sunat. Kalau mau ngomongin tentang sunat, tapi apakah betul dia sunat itu karena ngikutin Mila Ibrahim gitu loh? Ya jelas karena mereka punya keturunan itu dari nenek moyang mereka itu bersunat, dan sunat itu sumbernya dari Nabi Ibrahim. Loh, itu kan klaim. Bukan kalau klaim, memang bukan klaim. Memang mereka secara turun-temurun bersunat itu. Makanya nggak ada tradisi yang begitu Islam datang perintah sunat, lalu kemudian bersunat rame-rame. Begitu Abu Bakar masuk Islam disunat, Utsman masuk disunat, tidak. Mereka dari bayi udah disunat mereka. Itu merupakan kebiasaan mereka itu. Kenapa? Kebiasaan itu dalam rangka apa deh? Ya, Apa maknanya sunat ini bukti bahwa mereka ini ada memang keturunan dari Ismail. Itu bukti. Bukan gini loh Bang. Soalnya orang Mesir juga sunat di umur 3 hari loh. Ya bahkan. berarti mereka indikasinya ada dari keturunan Abraham juga. Loh, Karena itu yang mengajarkan sunat itu hanya dari Abraham. Itu loh. Justru yang jadi pertanyaan kalian, kenapa kalian tidak sunat? Gitu. Nah, karena kami ngerti dan paham sekali makna sunat itu apa. Makanya saya pengen tahu sunat itu di dalam Islam apa. Saya dulu yang jelaskan. Inti sunat itu di dalam Islam sudah dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Fitrah itu ada 5. Pertama khitan, mencukur rambut kelamin, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan memotong kumis. Itu fitrah di dalam Islam. Itu kaidah di kami. Jadi kita tidak perlu kemudian bertanya apa hikmahnya. Tidak, ini perintah. Bahkan dikatakan seperti yang saya katakan tadi bahwa
Ibrahim alaihissalam telah berkhitan dengan usianya 80 tahun. Gitu. Ini itulah seperti yang pernah kita bahas, Bang. Kalau sunat Ya. itu maknanya ada jelas. Kenapa dia itu mesti harus dipenis? Itu untuk Kristen. Loh, bukan, nggak ada Bukan. Kristen, belum ada. Ini di zaman Abraham. Nah, Karena di mana diterangkan di zaman Abraham tentang hikmah sunat? Ada nggak? Di ayat ada. berapa? Sebentar, saya cari. Silakan. Sebentar. Tapi saya jelasin dulu deh, mendingan. Boleh ya? Ya, Nanti saya cari silakan. nih. Sunat itu adalah tanda perjanjian. Sama seperti dalam surat. Tadi saya udah pernah menjelaskan ini juga tadi sore. Sama seperti dalam perjanjian. Tanda perjanjian itu apa? Tanda tangan. Nah, sunat itu tanda tangan itulah. Tapi perjanjian atau klausul perjanjian itu bukan di sunatnya. Tapi tentang apa? Tuhan itu menjanjikan keturunan di mana keturunannya itu akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Kejadian 22 ayat 18. Di mana yang dimaksud di sini adalah Mesias yang memang sudah dinyatakan di dalam Kejadian 3 ayat 15 itu secara turun-temurun semua tuh dijanjikan tuh keturunan semua, Bang. Misalnya di zaman Daud, di 2 Samuel 7 ayat 8 sampai 16 itu juga dijanjikan tentang keturunanmu akan menjadi akan kutaruh tahta dia dan kerajaannya akan kerajaan selamanya kekal. Di zaman Yeremia juga seperti itu. Memang semua itu yang dijanjikan keturunan. Makanya kitab kami disebut kitab perjanjian. Perjanjian lama dan perjanjian baru terkait dengan perjanjian Tuhan kepada Adam dan Hawa ini. Ujungnya masternya itu di Adam dan Hawa. Di Kejadian 3 ayat 15. Itu berangkai, Bang. Itu klaim. Bukan. Itu klaim karena ingin mendudukkan anak Maria nantinya. Dulu di situ dikatakan, Bang, sunat itu sebagai tanda perjanjian. Makanya kan sorry Ya, ya nih, tadi perjanjian, betul. saya belum selesai, Bang. Saya belum selesai. Iya. Maaf. Tadi kan tanda perjanjian yang dijanjikan tuh adalah keturunan. Itulah kenapa buktinya itu di penis itu bukan di hidung. Karena di hidung itu nggak akan menghasilkan keturunan, tapi di penis lah. Itu akan menghasilkan keturunan. Di situ ada perjanjian darah. Biar aku baca. Ya, silakan. Biar aku baca di Kejadian 17 ayat 10 ya. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Gitu. Iya, makanya Ismail dan keturunannya itu bersunat. Karena itu sudah diperjanjikan. Nah, yang jadi pertanyaan kalian ini kenapa nggak bersunat gitu? Terus. Sunat itu. Mana ya tanda perjanjian? Sunat itu tanda perjanjiannya, Pak. Sebentar. Kejadian 12. Bukan isi perjanjian. Hah? Kejadian 12 ayat. Nah, boleh tuh. Ayat berapa, Justin? Lupa gua. Sebagai perjanjian. Harusnya tentang Kejadian 20. Bisa dibantu nggak, Justin? 17. Tanda perjanjian itu. Kejadian 17 Ayat 10. Ayat 10, 13, 14. Oke, good. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus sunat. Haruslah dikerat kulit katanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian. Itu Tanda salah baca perjanjian kamu. itulah sunat itu. Harusnya anak Apa tuh laki-laki dan jadinya? perempuan. Oh iya bener. Salah nih, dipalsuin nih bukan kayak salah mungkin. baca. Iya, itu yang diserupakan yang perempuan. Ya begitulah, Bang. Itu bagi kami itu tanda perjanjian. Bukan perjanjian itu sendiri gitu loh. Karena perjanjian dimaksud itu adalah perjanjian tentang keturunan, Bang. Itu, Bang. Silakan, Bang, tanggapin, Bang. Bang Juma. Iya. Ya Boleh tambahin kalau Bang. itulah saya katakan bahwasanya keturunan Ibrahim itu ya bersunat. Yang jadi pertanyaan ini kalian, kenapa nggak bersunat gitu loh? Semua kan tadi kan saya bilang keturunannya dimaksud adalah Mesias, Bang. Kalau Mesias itu sudah menggenapi dan keselamatan itu sudah ada di dalam diri Yesus itu sendiri, untuk apa kita sunat? Untuk Ya kan apa? Makanya kan
Kan perintahnya jelas. Satu, Yesus mengatakan kalau kau percaya kepada aku, maka kau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yesus kan Iya. sunat. Nah, kenapa Itu kalian bukan nggak lakukan pekerjaan. sunat? Oh no, itu bukan pekerjaan Yesus sunat. Oke. Itu bukan pekerjaan Yesus dari Bapa sunatnya. Yesus enggak gitu. Itu Iya, bukan tapi pekerjaan kan dimaksud, Bang. jelas dia katakan bahwa tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil sebelum langit dan Aha. bumi lenyap. Kan gitu. Sebelum semuanya terjadi. No, salah. Sebelum Oh, semuanya bukan. terjadi. Oh, Enggak salah. Bang. Wah, Anda ingin salah. memelintir Matius 5 ajaran ayat 17. Yesus. Enggak akan mungkin saya melintir. Matius Itu 5, silakan guru Anda. kami. Oke. Itu Silakan guru Anda saya. tunjukkan. Oke, silakan Masa iya saya tunjukkan mengkhianati dalilnya. guru saya? Silakan Anda tunjukkan dalilnya. Iya, janganlah Sebelum kamu langit dan bumi itu lenyap. Bener, ini bang, sebentar. Ya. Ini cuma masalah reading komprehensif sebenarnya. Nggak Ya, lebih kan, dari. kalian memang kan anti terhadap ajaran Yesus. Intinya di situ. Oh, nggak mungkin. Gini bang, sebentar. Janganlah Kita kamu buktikan menyangka. Iya, ini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Nah, ini nih. Jadi dia ngapain datang? Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Melenyapkan. Berarti Yesus enggak, nah. Berarti Yesus datang untuk menggenapi toh. Itu yang pertama artinya, tuh. artinya menggenapi itu menghilangkan. Belum selesai. Itu belum titik tuh. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Apa semuanya yang terjadi itu? Penggenapannya. Bukan Penghakiman tentang atau kambing. Berarti yang melintir siapa tadi? Yang melintir. apa? Yang melintir tadi siapa? Bukan melintirku, Abang Zuma ini nggak paham. Bukan. Kita kan mesti ngasih bukan. tahu. Bukan. Jadi Apa, dia kurang paham nggak apa-apa. Dengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi. Sebelum lenyap langit dan bumi. Ya, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Sebelum? Iya. Apa yang semuanya terjadi? Bumi dan langit lenyap. Oh salah bang. Oh, Kalimat enggak. inti di awal enggak, kalimat inti di dalam ini kan di ayat 17 ya. Dia datang untuk menggenapi. Penggenapannya itu Kok selesai. menggenapi makanya semua menghilangkan? selesai. Kenapa Loh, menggenapi siapa yang bilang menghilangkan? Buktinya Nggak ada yang tadinya menghilangkan. yang tadinya sunat menjadi apa? Ya kan digenapi. Digenapi. Jadi dihilangkan kan? Lah bukan, siapa yang menghilangkan? Lah buktinya kalian dah sunat. Kami tidak pernah dilarang sunat. Enggak. Karena semua keselamatan itu bukan Galatia di 5 sunat itu itu yang lagi, membuktikan Bang. kalian dilarang Bang. sunat. Keadaan keselamatan kami bukan ditentukan bentuk penis kami, tapi dari Yesus itu sendiri. Itulah Ya, bentuk tapi penggelapannya. bentuk ketaatan terhadap perintah Yesus memang bukan perkataan-perkataan Yesus lah yang akan menjadi hakim. Betul, memang dia hakim. Ya. Nah, makanya Termasuk buat abang dan yang lain-lain tidak semua umat manusia masalah, termasuk tidak bagi masalah. Muhammad. Saya tidak menyembah dia karena Iya, memang tidak ada betul. perintahnya. Saya dudukkan dia sebagai nabi dan rasul karena memang itu ajarannya. Nah, sekarang kalian ini yang tidak bersunat, kenapa masalahnya? Sementara Yesus mengatakan tidak setitik pun dihilangkan. Iya kan sunat itu kan sebagai tanda di mana Tanda datangnya apa? Mesias itu untuk Oh, enggak, menyambut enggak. sebelum Enggak datangnya nyambung. Mesias itu. Oh, nyambung. Enggak, itu hanya Nyambung. cocokologi Paulus saja enggak. supaya Tadi pertama Bang bilang itu ada Israel, sekarang kok beda lagi? Oh. ya itu dia Enggak, makanya. Makanya saya katakan Kok berubah konsisten lah. Dari Ya, perkataan sekarang- itu. sekarang Jangan pernah menyatakan sesuatu hal terus dirubah. Itu tidak diperbolehkan dalam satu argumen. ya, bagus kalau Anda begitu. Makanya saya katakan sebelum langit dan bumi lenyap, jangan kalian rubah itu ajarannya Yesus. Sebelum semuanya terjadi, Bang. Kok Sebelum abang ini terjadi, gimana sih? semua terjadi yang mana? Perjalanan Kenapanya? hidup masih berlanjut. Apanya yang terjadi lagi? Sebelum Makanya semuanya Yesus- terjadi, nggak Mau boleh tau nggak titik- dihilangkan. Mau tahu nggak titiknya di mana tuh? Titiknya itu di mana? Pada Anda saat ingin Yesus mengatakan disalib. dia disalib kan? Nah itu. Ini Benar. kan ajaran kalian. Itu Loh, di luar bukan dari ajaran Yesus. Itu Enggak, pernyataan enggak. Yesus. Yesus Bukan, sendiri yang bukan. ngomong sudah selesai. Itu ajaran kalian. Lu memang ajaran kami Yesus. Enggak. Jadi Harus gini, semua Bang, tergenapi. Di dalam hukum Silakan. Taurat itu ada kematian ya. Jadi ulangan 26 ya, ulangan 27 itu bicara
kutukan ya, kalau tidak melakukan satu perintah itu terkutuk. Nah, Apalagi tidak melakukan semuanya. termasuk Kan gitu. poligami nggak boleh itu terkutuk. Oh itu Makan tunggu dulu. Ajarannya Tapi Yahudi saya- dulu Anda bahas. Ini saya karena lagi, ini iya, berbicara, Yahudi. ini berbicara mengenai hukum Yahudi, Bos. apa? Bukan berbicara mengenai hukum Islam, Bosku. Sabar, bro. Jadi jangan Anda mencampur adukkan Islam Sabar, dengan bro. Yahudi. Kristen Kawan. itu akarnya Yahudi. Dengar. Akarnya? Kristen mengaku itu bukan penerus Islam. Kristen mengaku pengikut Yahudi. Maka Anda harus mengkaitkan agama Anda dengan Yahudi. Tapi semakin Anda kaitkan, semakin bertentangan. Kan itu Ya, polanya. Muhammad pengikut Yahudi bukan? Loh kok jadinya Ketika di Muhammad? Madinah, Muhammad itu Nabi itu Muhammad ditanya sama orang itu Yahudi. ajarannya independen untuk seluruh umat Apa? manusia. Yahudi ajarannya untuk Yahudi. Yang menjadi masalah kalian yang nebeng ke Yahudi itu apa dasarnya? Sunat aja kalian ndak ikut. Ayo. Yesus nebeng. Yesus kan bukan Abraham kok Muhammad Bukan Yesus yang nebeng. Nah, Saya kalian- katakan kalian yang nebeng kepada ajaran Yesus. Apa hubungannya kalian coba? Bagus, Apa Bapak. hubungannya Sabar, kalian sabar, yang non sabar. Yahudi ke Yesus? Apa hubungannya? Bagus, Saya tanya. bagus. Kutiup ke Yaman semua ya. Penumpang gelap Anda itu. Sejak Dengar nih, Cuma. kapan Muhammad disebut anak Kok Abraham? jadinya Muhammad? Dengarkan, Mesias palsu itu mengaku bertemu Yesus. Dengar Kita itu. harus tahu makna arti, Oke. arti surat itu. Kita Dan harus yang tahu mengaku ketemu Yesus hanya pendiri agamamu, gitu loh. Weh, Paham kita itu, tertib dong, belajar. weh, kita tertib dong, weh, kita Coba tertib. Ini kan diskusinya dia yang tamu. tertib. Kita tertib dong. Kutiup. Ayo dong. Enggak, Kalian yang suka Ibrahim, bukan kalian yang Ah, ngajak. itu Min, Justin, kamu diam silakan, dulu. Justin. Aduh, suara kamu itu Iya. bikin pusing itu. Diam semua. Tadi saya mau Silakan. jelaskan tentang Silakan, hukum Taurat Bang Justin. menambahkan ada Rion. Kenapa kok jadi Zuma ini ya reaktif sekali. Enggak, Jadi masalahnya gini ya. yang saya katakan, kenapa kalian nggak sunat? Kalian ngikut ajaran siapa rupanya? Bingung kan? Kalian perempuan juga nggak disunat kok mana? Nah, apa Perempuan hubungannya disunat dengan Muslim. kami? Kami nggak mengaku sebagai pengikut Yesus, bro. Hai, Juma. oh saya yang kau tegur. Kenapa saya yang kalian tegur? Kenapa? Saya sendiri. Dengar dulu. Hmm. Makna sunat itu apa sebenarnya? Tadi kau Gak bilang ada makna mana-mana sunat. Abraham ketika disuruh sunat ndak nanya, "Wahai Tuhan, apa makna sunat?" Jangan kau bilang nggak ada. Di Kristen itu ada. Cuma di Itu Islam nggak ada. urusanmu, Cuma itu Muslim. deritamu. Yang saya tanya, kenapa kalian nggak bersunat? Kalau Anda pengikut Yesus, kenapa nggak bersunat? Karena itu sudah digenapi. Genapi Karena itu apa? sudah digenapi. Sudah Apa digenapi? Gimana maksudnya? Dihilangkan atau digenapi? Enggak, bukan dihilangkan, itu ada tapi sudah digenapi. Itu Enggak. dilakukan tidak. Anda keliru. Baca Jangan kitab ada- Anda di dalam Lukas 16 nomor Iya, tadi 17. kau perkataanmu dari tadi melintir orang. Sementara kalian melintir orang. Nah, Terus baca kau paham kitabmu. di situ. Harusnya kau paham di Lukas situ, Cuma. 16 nomor Paham. 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Satu-satu, aduh, ini gimana ya diskusi ya terkikit lah, jangan semua bicara. Tolong jangan lihat menampakkan kedunguanmu tentang hal untuk menanggapi ini. Oke, kau mengatakan saya dungu. Baca Lukas 16 nomor 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Oh, enggak, kami tidak membatalkan Telan hukum itu. Taurat. Kami tidak membatalkan hukum Taurat. Kami tidak membatalkan hukum Taurat. Nah, itu kan? Nah, mulai. Berarti kalian itu memang bukan pengikut Yesus. Lucu. Pengikut Yesus itu adalah mereka yang mendudukkan hidup mereka di bawah hukum Taurat. Kau dengar, Kan kalian? Kau dengar. Hukum Taurat itu tidak bisa menyelamatkan, tetapi hukum yang Loh, siapa bilang? Siapa bilang hukum Taurat tidak menyelamatkan? Siapa bilang? Ayo jawab saya. Jawab saya. Siapa yang bilang begitu? Bang, itu Pak Suma, satu-satu Iya. bicaranya. Tolong jawab saya. Siapa bilang bahwa hukum Taurat itu tidak menyelamatkan? Tuhan, Musa. Siapa yang ngajarin Anda? Musa. Di mana itu tertulis? Ulangan 27. Bahkan Ulangan 27 kan? Justru orang yang tidak melakukan hukum Taurat itu terkutuk. Nah, makanya karena Artinya, nggak ada yang mampu. Nggak bisa begitu. Ulangan 30 nomor 11 apa yang dikatakan di situ coba? Sebentar, derajatnya hukum Taurat lebih tinggi dari syariatmu. Misalnya Loh, kok jadinya- Zuma, Tuyul, kenapa ini, larinya ke saya? Ini antara kamu dengan Yesus. Saya nggak ada hubungan dengan itu. Ini antara kamu dengan Yesus.
Nggak ada hubungannya. Kami bukan pengikut Yesus. Yang menjadi pengikut Yesus adalah kalian mengklaim diri. Buktikan. Kau katakan Kalau Anda saya pengikut. tuyul, kau katakan saya tuyul nggak apa-apa. Asal Ya jangan tukang katakan tahayul. Islam. Kenapa saya katakan tukang tahayul? Kau selalu larinya ke Islam. Ini kita sedang membahas kalian yang mengaku pengikut Yesus. Ya, Buktikan. Oke, sudah. Oke. Saya akan buktikan ya. Kau katakan saya tuyul, tahyul boleh. Asal jangan katakan saya Islam. Ya, memang Oke. nggak mungkin lah Islam nyembah manusia, mana ada. Kau Lanjut. katakan Bang saya anjing Cuma, boleh. Bang Cuma, asal jangan, katakan jangan, saya Islam. Bang Cuma, jangan ajarin murid-muridmu untuk menghujat lo, nggak baik lo menghujat. Bang Cuma. Astagfirullahaladzim. Saya menghujatnya di mana? Bilang menyembah manusia, yang menyembah manusia itu Yesus itu siapa? bukan manusia rupanya. Ayo, fokus, fokus, fokus. Boleh kayak gitu. Inilah Fokus, kalian, balik, balik. inilah kalian Fokus. terjebak di situ. Ya, dengan iman kalian. Yesus bukan manusia yang ngajarin Kau siapa. sama Derion, kau sama Derion, silakan. Kau ketakutan, Oke. silakan ada. Nah, oke, kembali kepada yang tadi. Kenapa kalian nggak Di mana? Sebentar, Oh, Anda tadi itu aku ada mau jawab itu. Di mana sunat itu tidak menyelamatkan? Jelas nih, bahkan disebut di Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Aku baca 32-nya aja ya. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Perjanjianku itu, ini ngomongin tentang Taurat, telah mereka Bukan, ingkari meskipun salah. Oh. Justru Sebentar, perjanjian baru Allah itu adalah hukum Taurat kepada Bani Israel. Loh. Coba baca di ayat 33. Oke, apa tuh? Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Hashem. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Maka Oke. aku akan menjadi Allah mereka. Ya. Oke. Terus? Nah, iya kan? Benar kan? Apa? Bahwa hukum Apanya? Taurat itu adalah perjanjian baru Apa gimana? yang Tuhan tuliskan di dalam batin setiap Bani Israel. Jadi Anda nggak bisa ganggu gugat itu. Oh, Jadi salah. nggak ada ruang untuk perjanjian baru kitab Anda itu bagi Bani Israel. Kenapa? Allah sudah menetapkan hukum Torah kepada batin mereka. Nggak bisa Salah, Anda bang, ganggu-gugat. bang, abang itu nggak baca dengan seksama ya. Di sini dijelaskan, aku akan itu artinya apa? Akan 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 belum kan? memasukkan hukum Taurat. Belum Iya. kan? Berarti belum. Betul. Iya. Terus Yang perjanjian pertama itu ya Taurat, Bang. bukan perjanjian pertama memerdekakan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Baca dari nomor 131. Salah, Bang. Baca nomor 31-nya. Sebentar, Itu sebentar, data sebentar. di dalam kitab Anda. Terjemahannya ada di kitab Anda. Baca. Baik, Saya ingin dengar. baik. Sebentar, saya Silakan. akan menjelaskan. Sebentar ya. Ini dia. Oke. Ulangan 4 ayat 44 sampai 45 ya. Inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa. Lihat, hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada orang Israel. Apa itu? Inilah peringatan, ketetapan dan peraturan yang dikatakan Musa kepada orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Berarti perjanjian pertama itu ya adalah tentang Taurat. Jelas. Baca. Perjanjian pertama memerdekakan Israel dari bangsa Mesir. Itu perjanjian Betul, pertama. Itulah Perjanjian Taurat. Itulah Taurat. Oh, bukan. Nah sekarang begini bang, sampai sekarang pun dengar dulu bang. Kalau abang nggak percaya, coba cek apa pengetahuan Rabi tentang Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Ini nanti di masa Mesias yang mereka akan nanti. Ini belum terjadi. Mereka pun juga masih menantikan hal ini bang. Tapi mereka menolak Yesus. Gitu. Gimana Justin? Boleh tambahin Justin? Gimana Rabi Muhammad menjelaskan? Cuma coba Rabi Muhammad menjelaskan ini enggak? Ya, jangan ke situ dulu. Rasulullah Muhammad SAW itu dengan kaidah tauhid dan syariat-syariatnya itu udah sempurna kami. Oke? Nah, yang jadi masalah, kami tidak pernah mengaku sebagai Menjelaskan surat pengikut. perempuan tidak, perempuan disunat tidak. Saya nggak pernah lihat tiang listrik terima jasa sunat perempuan, nggak ada. Masalahnya gini, itu bro. Ya, Kalau kenapa bicara Anda teologi permasalahkan sunat, syariatnya? Apa Anda ingin mengukur dari ajaran Musa atau ajaran Yesus? Anda salah. Karena kenapa? Syariat kami Bentar. Syariat kami itu tidak mengekor kepada ajaran Yahudi. Lah katanya Mila Ibrahim. Nah, Mila Ibrahim itu apa? Nyembah hanya kepada Allah. Sunat, Ngawur, kurban. salah. Apa? Apa Mila Ketika Ibrahim Muhammad menurut Anda? Ketika Muhammad di Madinah
itu ditanya oleh orang Yahudi, apa agamamu? Milah Ibrahim. Kemudian disuruh jelasin tuh, oh Ibrahim bapak al-mu'minun. Oh di Kristen juga tahu tuh Ibrahim bapak orang beriman. Nah, terus apa Jadi bukan, masalahnya? coba kamu Masalahnya jelasin bapak apa? al-mu'minun. Coba jelaskan Bapaknya iman orang-orang Abraham yang apa? beriman. Bapaknya orang-orang yang beriman. Halo. Pemimpin orang yang beriman. Ishak beriman, Yakub beriman, semua keturunannya beriman. Hanya di dalam kitab Anda mereka dapat celah, dicela, Oke, dihina, sekarang dinista siapa- dan seterusnya. Dari mana Musa itu berasal, Ishak atau Ismail? Maksudnya? Loh, katanya kan milah Ibrahim, Quran menyempurnakan Taurat dan Injil. Yang disempurnakan Al-Quran itu apa? 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 Loh, jangan nanya, saya nggak tahu. Iya makanya, jangan saya tahu. Jadi Al-Quran berbicara mengenai syariat. Oke? Ya. Membicara mengenai tarekat. Berbicara Jadi mengenai ini ma'rifat tentang apa? Tuhan. Nah Yang sekarang disempurnakan itu apa? Yang disempurnakan itu apa? Tolong jelaskan. salah satunya adalah sistem perang. Enggak, sunat dulu, sunat. Atau sistem perang yang diajarkan. Kalau di ajaran Musa, bunuh semua apapun yang bernapas. Begitu Islam datang, nggak boleh membunuh orang, anak-anak, orang tua, orang yang sudah menyerah, nggak boleh. Itu salah satunya. Tapi perangilah orang itu yang tidak mau masuk ke agama kita. Oh, belajar dulu, Anda belajar dulu. Anda belajar dulu. Kenapa? Karena yang memerangi Indonesia itu bukan Islam. Jangan sampai Anda Oke, ketampar aku- di situ. Oke? Pada zaman Bang, pada zaman- Bang. pada zaman Oke, itu nah, tidak pernah orang Kristen itu membuat peperangan. Bang, Siapa Mudah-mudahan bilang? ada. Hai, Mudah-mudahan siapa ada. bilang? Mudah-mudahan Hai, ada. Mudah-mudahan dengar. ada. Kali. Siapa bilang? Dengar. Yang memerdekakan Yerusalem dari Kristen itu adalah Islam. Sehingga Yerusalem merdeka dari penjajahan Romawi. Belajar sejarah. Katolik, Pak, Protestan, bahkan sampai sekarang masih ribut. Siap. Anak senja, anak senja, anak senja, anak senja. Coba Kesurupan ditahan kamu, dulu. ya. Pertama Santai. karena mikrofon Anda itu tidak jelas, anak senja. Yang kedua overlapping. Jadi kita ini kan diskusi ya, kalau memang Aderi, kita memperkuat narasi Aderion saja supaya Iya. nggak keluar itu aja. Silakan. Ya, jadi jadi abang, bang, Tunggu, Bang, saya aku kasih mau bahan tangkap. Oke, satu baik, untuk kisi-kisi Anda pelajari. Yehezkiel 44 nomor 9. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan. Tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk dalam ke tempat kudusku. Oke? Pahami Oke, itu. sekarang aku baik. Nanti aku pahami. Sekarang aku mau tanggapin yang abang bilang kalau Islam itu menyempurnakan. Itu salah. Terus? Itu abang berbohong. Yang benar begini, terus? Al-Maidah, lihat. Al-Maidah ayat 3, Bang. Ini panjang lebar ya. Aku bacain yang lengkap deh supaya nggak disalahin. Ya, silakan. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Diharamkan pula apa yang disembelih untuk berhala, demikian pula mengundi nasib dengan azlam. Karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Oleh sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Nah, ini intinya. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi yang disempurnakan itu adalah Islam. Iya, emang betul. Iya benar. Bukan agama kami. Enggak, memang bukan. Oh, Kalian kan agama buatan. Yang disempurnakan jangan. ini adalah Jadi memang Islam agama kalian itu kan agama buatan tangan manusia. Memang bukan masuk di situ, tapi ajaran yang dimaksud di sini adalah ajaran para nabi. Yang Bagaimana disempurnakan abang itu bilang ajaran para nabi yang di mana abang bisa menyebut data di dalam Quran kalau agama kami agama manusia? Loh, Yesus pernah menyebut agama Kristen gitu? Mohon jangan menghujat. Dengar dulu. Jangan dia menghujat. Di Quran. Enggak ada yang menghujat. Sekarang gini, Yesus pernah nyebut kata Kristen gitu? Sebentar. Di Quran di mana disebut agama kami itu adalah agama manusia. Boleh, Bang? Agama di luar penyembahan terhadap tagut, di luar dari menyembah kepada Allah, itu pasti ajaran manusia. Enggak, Yang membuat itu di- adalah manusia. Disebutnya di mana kalau kami itu adalah agama manusia, buatan manusia di mana? Di surah Al-Zumar ayat 1000. Enggak, ada di dalam Al-Baqarah ayat ayat 79. Baik, Al-Baqarah ayat 179. Bukan, Oke. ayat 79.
Iya, Al-Baqarah toh? Yes. Oke, Al-Baqarah 79 toh. Oke. Oke, gue bacain. Ini Nasrani agama manusia ya, buatan manusia. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka, kemudian berkata ini dari Allah dengan masuk untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka dan celaka mereka karena apa yang mereka perbuat. Lantas? Ya itu. Apa? Kitab kalian itu buatan manusia kan? Di sini emang disebut kitab kami. Oh jelas. Itu yang Mana? diarahkan enggak itu dia diarahkan untuk Al-Qur'an itu. Pada saat itu Muhammad berbicara kepada sahabat-sahabatnya dan dituliskan. Mana disebut? Abang kok ini konteksnya nggak jelas? Ini jelas Celakalah ini. orang. Di mana Celakalah disebut orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri. Mm-mm. Ini siapa ini? Dia nggak ada situ Kristen. Memang nggak ada disebutkan, tapi Nah, kitab terus abang Anda bisa itu bilang kami? karena kitab Iya, Anda karena kitab Anda itu dituliskan bukan berdasarkan dari pewahyuan. Yesus aja nggak mengenal kitab saudara. Memang kalau kitab Injil yang abang imani itu dari mana? Pewahyunya bagaimana? Ya, baca aja kitab saudara. Enggak, Apa yang dikatakan memang oleh sama. Yesus? Loh, kalau kitab kami itu kitab yang ditulis oleh para muridnya berdasarkan kesaksian. Itu. Nah, kamu memang kitab Injil Isa itu bagaimana pewahyuannya? Saya mau tahu. Ya sama seperti Al-Quran. Diberikan kepadanya Injil. Itu udah jelas itu. Sama Terus? seperti Rasulullah Muhammad SAW diberi Al-Quran. Diberi Quran itu seperti apa, Bang? Ada kitab Iya. gede bukan? Enggak. Oh enggak. Jadi gimana? Nabi Isa alaihissalam itu menerima hikmat, menerima Injil, menerima Dari? kitab Injil dari Dari? Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa perantara. Gimana? Langsung bertemu atau bagaimana? Dia didatangi oleh Roh Kudus. Roh Kudus gimana? Ya, karena Al-Qur'an menerangkan bahwasanya dia dikuatkan dengan Roh Kudus, Nabi Isa alaihissalam. Dikuatkan terus maksudnya? Artinya, Aha. Itu dalam hal pewahyuan tuh. ya Roh Kudus itu kan penyampai firman. Baik, berarti Isa itu diwahyukan melalui Jibril. Benar nggak? Iya, betul. Betul. Di mana ayat Isa bertemu dengan Jibril? Tidak diterangkan di dalam Al-Qur'an. Cuman Terus dikatakan kenapa Abang bisa bahwasanya iya, karena Al-Qur'an mengatakan bahwasanya beliau diberi mukjizat serta diperkuat dengan Roh Kudus. Betul. Surah Al-Baqarah ayat Yang saya- 253 gitu. Bang, Nah, abang tahu. sementara Roh Kudus ini adalah Oke. Jibril. Gimana? Enggak. Bahkan baginda Muhammad pernah berdoa kepada Allah untuk sahabatnya seorang penyair. Nanti saya tunjukkan nih dalilnya ya. Di mana baginda Muhammad berdoa untuk minta agar sahabatnya ini diperkuat oleh Roh Kudus. Terus? Iya. Apakah itu sahabat Nabi mendapatkan wahyu? Di mana haditsnya? Kalau saya kasih tunjuk gimana? Kita Ya, deal silakan. dulu. Kita kaji. Kita kaji Baik. haditsnya. Sebentar. Yang pasti di Terus dalam yang- Al-Qur'an yang- ya, surah Maryam ayat Loh. 30 Nabi Isa alaihissalam itu diberi kitab ya. Itu. Enggak bang, saya kan cuma hanya memperkuat dari hadis bahwa kalau memperkuat Roh Kudus itu bukan berarti Jibril nyamperin Isa, bukan. Karena sahabat Nabi pun pernah Nabi berdoa kepada Allah untuk minta diperkuat sahabat ini dengan Roh Kudus. Ya. Gitu. Gimana Saya dalilnya? pernah penyair, itu penyair tuh. Ya saya mesti nyari dulu bang, soalnya. Boleh ke Justin dulu, Justin, atau yang lain teman-teman. Iya, gue mesti nyari dulu bang. Iya. Nanti Jadi takut salah saya. oke, jadi jelas ya terkait dengan apa yang ada dalam Islam itu tidak menerima kitab dari seberang kemudian dijadikan sebagai satu paket dengan Al-Qur'an. Nah, sekarang yang jadi permasalahan ini adalah kalian. Kalian mengaku pengikut Yesus, tapi kok ajaran kalian putus gitu loh. Nggak ada sambung-sambungnya sedikit pun. Itu loh yang jadi permasalahan berat bagi Ajaranmu kalian. juga tidak menyambung ke Loh, Musa. kok jadinya ke Ajaranmu saya? tidak tersambung dengan Musa dengan Abraham. Kan saya sudah katakan kepada saudara, Islam itu independen, tidak mengambil kitab-kitab terdahulu, menempelkan di Al-Quran, lalu kami katakan kami penerus orang Yahudi. Beda dengan kalian.
Kalian mengaku penerus, tapi ajaran kalian itu tolak menolak. Itu penyakit itu. Ini bro, Hmm. ya kekristenan mandiri menjelaskan apa yang dimaksud di dalam PL. Kalau Quran kan bagus. tidak meringkas, kompresi, kompresor. Yang Mengkompresi. dari mana Anda Contohnya mengatakan apa? pengakuan Anda mandiri Ya, itu maksudnya contohnya. apa? Pengakuan Anda mengatakan Kami mandiri punya itu PB. maksudnya apa? Kami punya kitab mandi sendiri, kami punya kitab PB. Nah, terus kalau Ya, kami tanpa punya perjanjian tokoh, lama kami- kitabnya Yahudi, gini. apa jadinya kitab Kami Anda? gini. Ya sebentar, kami punya PB, kami punya tokoh namanya Yesus Kristus. Bahkan tokoh Yesus Kristus pun diaku-aku oleh Mengenal PB. Yesus mengenal PB. kami punya tokoh sendiri. Iya, itu Ingat toko itu. yang kalian buat-buat sendiri. Pertanyaan saya, Yesus mengenal PB. Oh, Yesus dibuat-buat sendiri gimana? Ngawur kamu. Nah, iya, sekarang Anda menjadikan dia Tuhan dan seterusnya. Di mana Yesus mengenal kitab kalian? Bisa enggak Anda buktikan? Allah kami menjadikan Yesus sebagai Al-Masih. Ya itu karikatur dari gereja, dari kitab saudara. Yang saya tanya, Yesus kenal PB enggak? Loh, Allahmu mengatakan Yesus Isa Al-Masih. Loh, kok jadinya Allah lagi? Karikatur, Sekarang maksudmu kitab kalian yang Anda karikatur. katakan independen itu, apakah Yesus mengenal PB? Atau klaim PB terhadap Yesus saja nih, klaim sepihak? Matius 28 ayat 19 sampai 20. Apa? Ya, beritakanlah Injil, Bang ajarlah Cuma, mereka diam Yesus. dulu biar dibicara dulu Bang Cuma. Mau dijelasin, diam dulu Pak. Jangan Ya, Yesus dipotong. memerintah kita para murid mengajar. Ada yang ada yang mengajar, ada yang diajar. Ya. Dan ketika Yesus naik ke sorga disaksikan banyak orang, setelah itu ajarannya disebarluaskan. Terus begini bro ya, kekristenan di Aja. abad awal, sebentar sabar, saya lagi jelasin ya. Kekristenan di abad mula-mula di zaman para rasul tidak didirikan kepada kepentingan satu orang, yang pertama. Yang kedua, tidak ada kepentingan politik. Yang ketiga, tidak menggunakan kekerasan. Betul-betul ajaran untuk moral, ajaran yang bersifat rohani. Jadi Yakin tidak ada itu? motif. Sebentar, Yakin? tidak ada motif. Sebentar dulu bro. Tidak ada motif kepentingan 1-2 orang. Yang Yesus ajarkan didelegasikan pada para rasul. Para rasul membuat tulisan-tulisan, membuat pernyataan, membuat surat untuk jemaat. Itu yang dikanon dikumpulkan menjadi kitab suci perjanjian baru. Kami meyakini ada pewahyuan di dalamnya. Nah, kami tahu kenapa kalian ketakutan sekali dengan surat-surat Paulus, karena surat Paulus mengatakan bahwa hukum fisik itu untuk anak-anak kecil. Nah, apa yang Rasul Paulus katakan di surat Galatia? Nah, itu tipologi Galatia. dari buah pengetahuan baik dan jahat. Di dalam buah pengetahuan baik dan jahat selalu ada kematian. Itulah hukum Taurat. Ada pengetahuan tentang kebaikan dan dosa, tetapi berujung kepada kematian. Di surat Galatia, Rasul Paulus menegur keras orang-orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat, pemimpin Israel yang sudah memberikan kuk yang berlebihan. Hukum Taurat dijadikan alat penghapus dosa. Ya, untuk selamat harus melakukan hukum. Waduh, kemudian otoritas Israel memungut pajak dan sebagainya berlebihan, mengumpulkan uang, memeras dan sebagainya, persembahan. Itu yang dilawan. Karena hukum Taurat itu sifatnya hanya sebagai cermin. Ini loh arti dosa. Ini loh arti dosa. Tetapi yang sesungguhnya dari hukum Taurat adalah apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sama manusia. Itu tercantum di Ulangan dan di Imamat 19. Ini yang Yesus Kristus kembalikan, pulihkan. Rasul Paulus mengatakan bukan lagi perintah-perintah yang dituliskan di dalam loh-loh batu, tetapi dituliskan di dalam loh hati manusia. Ini menggambarkan kondisi Adam yang mula-mula ketika Adam belum memakan buah pengetahuan baik dan jahat, tetapi dia bisa baik. Dari mana kebaikan itu berasal? Dari pohon yang pertama, itu pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu bicara apa? Bicara roh Adam mampu memimpin keinginan dagingnya dan berpusat kepada keinginan roh. Khotbah gereja asumsi itu doktrin, Bos. Nggak ada ajaran Nggak Yesus masalah. begitu, Bos. Nggak ada ajaran Yesus kayak gitu. Gini, Itu bro, gini. ajaran kalian. Iman Kristen tidak didasarkan pada kayak gini. Mana Yesus membuat kitab suci? Mana Yesus berkata ini? Oh, nggak Tidak. bisa.
karena harus berfokus pada Yesus. Gak bisa. Ya, itu Jalan itu Kristen kebenaran yang dan lain. hidup itu harus Yesus. Nah, itulah makanya saya katakan dari awal, Kristen itu adalah agama yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Yesus yang harus menjadi acuan, bukan penulis kitab saudara. Ya, semoga Anda Nah, paham ini, di Bang. situ. Maaf, ini ya, Silakan, sebentar ya. Bang. Ini, Bang. Ini Panggil. dalam kitab Al-Bukhari dan Muslim, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu tertulis Umar bin Al-Khattab pernah melewati Hasan. Ini sahabatnya nih, seorang penyair. Ketika ia sedang membaca syair di dalam masjid. Oke. Ia pun memperhatikannya sehingga Hasan berkata kepadanya, "Aku telah membaca syair di dalamnya dan di sana terdapat orang yang lebih baik darimu." Setelah itu Umar menoleh ke arah Abu Hurairah seraya berkata, "Demi Allah, apakah engkau pernah mendengar Rasulullah bersabda, 'Ya Allah, perkenankanlah bagiku, perkuatkanlah ia dengan Ruhul Kudus'?" Ia menjawab, "Ya, pernah." Artinya memperkuat Ruhul Kudus ini bukan dalam hal pewahyuan, Bang. Bukan. Ini jelas nih. Ini jelas nih. Ini jelas. Di kitab Al-Bukhari dan Muslim, sebuah hadis yang diriwayatkan. Jadi memperkuat Roh Kudus itu bukan dalam hal pewahyuan. Nah, yang saya tanya, bagaimana pewahyuan kitab Injil kepada Isa? Iya. Tadi kan saya sudah baca dalilnya kan, bahwasanya Allah menerangkan Nabi Isa itu diperkuat dengan Ruhul Kudus. Kan gitu. Artinya dia diperkuat dengan adanya ajaran yang berasal dari Jibril. Itu. Nah, itu Makanya dasarnya nggak ada, Bang. lo baca kitab Kalau itu aja, adalah baca Jibril. kitab Anda sendiri. Siapa yang datang kepada Maria? Jibril kan? Oh, Yang adalah Roh nggak Kudus pernah. kan? Enggak, Tapi Bang. kau bilang dalam pengajaran Jibril. Sekarang Jibril datang ke Maryam. Yang mana yang betul? Tolonglah konsisten. Loh, gimana sih? Di dalam iman Islam itu Al-Quran itu Yang diajarkan Jibril oleh itu Roh datang Kudus. di- Roh Kudus kau itu bilang adalah tadi- malaikat Jibril. Tadi kau bilang tadi Yesus itu diajari sama Jibril. Itu Roh Kudus. Dari sekarang kau bilang Jibril itu datang ke Maryam. Kau tolonglah konsisten, diajari atau memang datang ke Maryam. Yang mana yang betul? Ini ada dua argumen tadi kau bilang. Kau jangan suka berubah. Pahami dulu. Satu statement aja, jangan dua Pahami statement. Satu statement aja, jangan dua statement. Itu aja gue bilang samamu. Kayak mana keadaan rumah tanggamu, bro? Kalau begini mulutmu kayak perempuan juga. Iya, Pahami dulu, keadaan rumah pahami. tanggaku baik. Keadaan rumah tanggaku baik. Kedunguanmu yang perlu dipertanyakan. Kalau saya dungu, saya nyembah manusia kayak kau. Paham? Yang menyembah manusia itu siapa? Jangan menghina loh. Loh, kok menghina? Yesus itu manusia atau bukan sih? Yang dilahirkan Maria itu manusia atau bukan? Kok saya selalu dituduh? iya. Saya selalu dituduh menghina kalau saya katakan gitu. Yesus sendiri mengaku sebagai anak manusia. Kalian aja yang bukan aja pengikutnya yang membantah itu. Ya, kau juga menyembah manusia kok. Ya terserah tuduhanmu. Cuma Kalau Anda kau bisa tidak membuktikan. sadar. Bisa. Coba Menyembah itu buktikan. menyembah itu taat coba. kepada Allah. Oh, bukan, Kemarin kan beda. sudah. Beda, Itu bukan. ngapain? Ini kamu nggak mentaati Yesus, tapi kau menuhankan dia. Kalau saya mentaati Rasulullah Muhammad SAW, mentaati perintahnya untuk apa? Menyembah kepada Allah. Tidak ada perintahnya nyembah kepada Kan ada dirinya. perintah Muhammad, ada perintah Apa perintahnya? Allah, Sembahlah aku Muhammad. gitu. Ada perintahnya Perintah sembahlah aku. Muhammad. Ada perintahnya sembahlah aku. Satu-satu bicara aja satu-satu. Pernah dia berkata untuk menolak kalau dia disembah. Siapa? Yesus. Pernah dia menolak kalau untuk disembah. Ya, sama ketika Anda bertanya. Maka itu aja aku tanya. Pertanyaanmu itu bisa menjawab pertanyaanku itu bisa menjawab pertanyaanmu. Dengar. Karena Yesus itu tidak pernah diperlakukan Dengar. layaknya orang Kristen memperlakukan dia. Murid-muridnya tidak pernah memperlakukan Yesus seperti kalian. Kalian beda. Makanya kelak ada yang diusir. Dikatai sebagai penjahat. Tadi Siapa kau bilang itu? di mana Yesus mau tidak disembah. Sekarang aku tanya. Karena memang murid-muridnya tidak pernah menyembah Yesus. Yesus pernah nggak menolak Yesus untuk tidak disembah? pernah Itu yang menolak untuk kutanya, disembah. Juma. Yesus tidak pernah Konsisten, menolak. konsisten. Yesus tidak Konsisten pernah dalam satu menolak. hal.
konsisten dalam satu hal. Jangan mau jadi blunder dalam perkataanmu sendiri. Dengarkan. Bima. Yesus tidak pernah menolak disembah karena belum ada Kristen di situ, sang penyembah manusia. Paham? Muridnya tidak ada satupun yang menyembah dia. Nggak usah framing deh, nggak usah framing semua. Kristen itu muncul di Antioquia. Lucu usah kali framing. kedengaranmu itu, Bima. Gila. Yang nyembah jangan Yesus kayak pada gitu saat loh. Yesus itu siapa? Jangan gila dong. Bang Cuma, Siapa yang Bang nyembah Cuma. Yesus? Tunjukkan kepada Bang saya. Cuma cuma Maria, gede suaranya doang, kencang, tenang aja Bang Cuma. Kristen itu Nggak usah muncul terpancing, nanti di Antioquia melalui ajaran Paulus, baru muncul Kristen. Kalau di Bani Israel nggak ada yang nyembah Yesus, nggak ada, kecuali iblis. Min, kamu tuh aku menaikin Bang ini Gitu. Bang apa? Kecuali Siapa iblis di dalam Bang Markus, Jeki. kitab Anda. Nanti Ada aduh. yang mencontohkan menyembah Yesus, iblis. Dan ada juga yang mencontohkan Paulus itu sebagai rasul. Baca di kitab Kisah Para Rasul 16. Saya tuh masih nggak jelas Itu loh. Bang. Abang nggak ngasih penjelasan. Pewahyuan kitab Injil. Suaranya mendem Aderion, mendem Aderion. Oh iya, ini gimana sekarang? Halo. Oke, Ya, bagus. Abang belum menjelaskan bagaimana pewahyuan Injil kepada Isa. Jangan bilang itu Jibril. Karena tadi saya udah bilang kalau memperkuat Roh Kudus dengan data yang lain itu bukan berarti pewahyuan. Bukan, Bang. Sama tadi yang di bawah saya bilang ini di kitab Sahihain disebutkan dari hadis Sufyan ibnu Uyainah, dari Az-Zuri, dari Said ibnul Musayyab, dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Khalifah Umar bin Khattab dan sebagainya. Jangan bilang gue tuh bohong. Tadi saya udah tunjukkan gitu loh. Jadi kalian tuh jangan dikasih data malah kalian sanggah. Itu dari kitab Ibnu Katsir. kenapa rupanya di sana? Loh itu disebutkan dengan Baginda Muhammad berdoa untuk Hasan, temennya ini, sahabatnya ini, agar dia diperkuat Ruhul Kudus. Apakah Hasan menerima wahyu? Kan enggak. Ya, maksudnya gini loh. Ruhul Kudus itu kan malaikat, ya kan? Kan gitu. Nggak tahu saya. Kalau Iya. nggak tahu, Bang. Roh Nah, Kudus boleh itu kasih tahu. adalah malaikat Jibril. Nah, terkait dengan malaikat Jibril berarti ada kaitannya dengan Al-Quran. Nah, kalau Anda mengatakan Nabi Isa alaihissalam, Al-Quran tidak mengatakan cara wahyunya kepada Nabi Isa itu seperti apa. Cuman Allah mengatakan di dalam surah Asy-Syura ayat 51 bahwa ketika para nabi menerima wahyu, mereka menerima wahyu melalui malaikat, melalui balik tabir, atau kemudian pesan yang langsung masuk ke dalam hati mereka. Itu nabi, dan itu terjadi terhadap Nabi Isa alaihissalam. Makanya dikatakan dalam Al-Quran surah Maryam ayat 30, "Qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan." Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab dan dia menjadikan aku sebagai seorang nabi. Kan gitu. Itu di iman kami bahwa bahwa Isa alaihissalam itu adalah nabi yang diberi kitab dari Allah. Wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Kalau boleh diizinkan saya mengkritisin apa yang Abang imanin. Saya tidak pernah melihat Isa ditemuin Rohul Kudus dalam hal pewahyuan. Satu. Kedua, dan memang ada sumber lain. Suaranya Ini kurang hadis. gede Bang, suaranya Dan gede ini Bang. oke. Saya tidak pernah melihat kalau memang Abang bilang arti memperkuat dengan Rohul Kudus itu adalah pewahyuan, dalam rangka pewahyuan, itu menurut saya kurang tepat minimal. Karena saya melihat Baginda Muhammad pernah berdoa untuk Hasan dengan ini, omongnya gini, terkenankanlah bagiku ya Allah, kuatkanlah dia Hasan dengan Ruhul Kudus. Hasan apakah menerima wahyu? Kan bukan. Kalau memperkuat Iya, Ruhul iya. Kudus Jadi itu gini. Bang. Kalau Isa itu dibilang diperkuat Ruhul Kudus itu dalam rangka melakukan mukjizat, bukan pewahyuan. Bukan. Nah, saya Iya. mau tahu is Injil itu tuh pewahyunya seperti apa? Itu pertanyaan saya, Bang. Silakan. Ya, kalau Anda berbicara mengenai kitab Injil dalam Al-Quran, kaidahnya, metode penyampaiannya itu jelas dalam surah Asy-Syura ayat 51. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah illa wahya. Tidak patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu. Ini yang katakan wahyu itu ilham, langsung masuk ke dalam diri sang nabi. Lalu kemudian yang kedua dari balik tabir. Nah, yang ketiga adalah melalui utusan malaikat. Itu ada 3 metode. Nah, salah satunya ini yang berlaku terhadap Yesus. Sorry, Bang, itu di kitab apa, Bang?
Sorry. Asyura ayat 51. Nah, Anda boleh lihat di dalam Lukas 22. Yesus Jangan datang dulu, malaikat jangan ke situ, kepadanya, Bang. memberi kekuatan kepadanya kan? Yesus diberi Enggak, jangan kekuatan dulu, kan? Bang cuma aduh, sudah Sebentar Bang, dulu. udah nggak usah bicara Asyura, terus. Ayat berapa Bang? Gua nggak mau salah Asyura paham. ayat 51. Lukas Alright. 22 ayat Ya. 43. Jadi Itu. kitab firman Allah kamu bandingkan dengan kitabnya manusia. Ya ini cerita, ini bukan firman Oh, Allah ini. gitu. Ini dengar. Kenapa Ini dibandingkan? catatan wartawan yang menuliskan tentang apa yang terjadi terhadap Yesus, bukan firman Tuhan. Berarti Makanya dikatakan, catatan wartawan maka- kamu mau bandingkan dengan firman Allah. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan dirinya untuk memberi kekuatan kepadanya. Berarti apa yang dikatakan Al-Quran terjadi pada Nabi Isa alaihissalam disaksikan kemudian oleh pewarta atau wartawan. Gitu loh Bang. Nah, surah itu belum dapat. Wah ini dia. Sorry bang. Sebentar. Gue mau tahu dulu. Mau belajar nih gue. Sebentar bang. Ya, Asyura itu surah 42 ayat 51. Gue harus baca nih. Yang saya tahu ada langsung berbicara langsung. Tidak mungkin bagi seorang manusia untuk diajak berbicara langsung oleh Allah kecuali dengan perantara wahyu. Oke. Dari belakang tabir atau dengan mengirimkan utusan malaikat lalu mewahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia mati enggak. Di sini Isa yang seperti apa? Cara yang seperti apa? Kalau tidak diceritakan, tadi sudah saya katakan kepada saudara, Nabi Isa alaihissalam itu tidak diceritakan seperti apa metode yang digunakan dalam penyampaian wahyu. Hanya dikatakan kala ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan. Itu juga terurai di dalam Yohanes 17 nomor 8. Ya, Baik. Bang, jangan gitu. gua- Oke. Makanya Ya, kalau Anda makanya tidak bilang percaya, Aderion, dengar, kalau itu Anda tidak ringkasan. percaya Tolong, Al-Quran, tolong, kalau tolong, Anda tolong, tidak begini, percaya begini. Al-Quran, minimal Anda percaya wartawan. Enggak loh, Begini, maksud begini. gini Jangan loh, Suma. disandingkan Maksud gini, Suma. antara Alkitab Coba punya dengan Al-Quran ya. iya, Langsung punya fokus pada Al-Quran kemandirian. Anda. Silakan. Kenapa? Punya Kenapa iya, betul. takut? Punya kemandirian. Kan takut, berarti Anda menyandingkan, berarti Anda berpedoman dengan Alkitab. Kan gini, Tidak, maksudku- Al-Quran Tidak, itu tidak, tidak tidak, pernah tidak. salah. Anda Al-Quran tidak berpedoman pernah dengan Alkitab. salah. Anda berpedoman Sesungguhnya dengan aku Alkitab. ini Alkitab. adalah Selalu hamba bilang, Allah. tunggu Dia dulu, memberiku Suma. kitab dan dia Suma. menjadikan aku seorang nabi. Kau Kitab bawa Anda terus dari tadi wartawan apakah Al-Quran yang mengumpulkan berita mengatakan itu. Zuma, kenapa kau bawa Alkitab terus? Apakah harus tidak bisa menjelaskan dari Al-Quranmu sendiri? Karena Harus saya sedang bersanding berbicara dengan Anda dengan Alkitab. yang punya kitab itu. Aduh, kan yang ditanya tentang Al-Quran loh. Lah ini sudah kujawab. Dan Kenapa Nabi harus Isa alaihissalam bersanding? berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Berkesesuaian dengan kitab Anda. Yohanes 17 nomor 8. Kenapa panik? Sesuainya di mana, Bro? Kan dia Sesuainya ditanya di mana itu dengan kitab Yesus Anda, kenapa mengaku lari ke menerima Alkitab? firman. Di mana Segala di firman Al-Quran yang ditulis ada engkau berikan Yohanes? kepada aku. Di mana Segala ditulis di firman. Al-Quran yang Anda baca ada tertulis Yohanes, disuruh baca Yohanes mana? Coba buktikan, jangan framing. Coba Ini loh, cuma fokus. Kalau Anda ditanya Yahudi begitu tentang kitab perjanjian lamanya, mampus Udah, kalian. nggak usah Udah, framing ke kalian Yahudi. Aderian, Tadi lu yang lu Aderian, baca Aderian. mana? Fokus. Iya. Fokus aja. Enggak apa-apa. Jangan Ya, takut, itu, jangan Bang. panik, santai. Iya saya nggak Bukan ngelihat. masalah panik, tapi Anda ini dari tadi itu ngomong terus, itu lu suaranya kencang lagi. Santai aja lu kalau. Soalnya saya ngeliat Bang di Isa di dalam Quran itu sepertinya itu dia langsung ngomong, nggak ada perantara, nggak ada melalui tabir. Itu loh penjelasannya itu mau di hadis juga boleh kok. Saya terima gitu loh. Itu maunya Anda. Enggak, Ya kan? enggak. Tapi Saya ngasih faktanya di pilihan. kitab Anda Yesus diberi kekuatan oleh malaikat. Gini loh, kalau kitab itu kami kan Berarti memang Al-Quran tidak salah melalui Bukan, perantaraan wahyu, kan gitu. kitab kami itu kan Bang, itu adalah kitab kesaksian para murid-murid. Nah, pintar. Nah, sekarang gimana Isa? Bagaimana dengan Isa? Cerdas. Artinya para murid ya menyaksikan apa yang terjadi. Betul? Berarti Matius itu benar 40 terjadi persenan. seperti itu kan? Loh, saya nggak tahu di kamu. Nah, ini Al-Quran mengurai seperti itu. Loh, saya nggak tahu di kamu gimana? Nah, itu Saya dia nggak tahu. makanya saya katakan Al-Quran mengatakan Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab dan dia menjadikan aku sebagai seorang nabi. Teman-teman sebentar dulu, kasih kesempatan dulu kepada Bang Jeki. Selamat malam Bang Jeki.
Iya, silakan. Bang Jeki, boleh gantian. Gue mau berbagi Apa sama Justin, boleh. Silakan. Bang, thank you Bang ya. Nggak apa-apa. Bang Juma. Ya, oke. Wah. Baik. Harusnya sampai tuntas Aderion, Sos. Biar kelar. Diselesaikan dulu. Iya, nggak apa-apa, Bang udah Aderian. kelar. Iya, Udah diselesaikan dulu. Oh Oke. ya. Oke. Nah, ini loh Bang, kalau memang tentang masalah dia melalui murid-muridnya, bagaimana coba? Ini yang cara yang dari 3 cara ini yang seperti apa yang masuk dalam kriteria itu? Seperti kitab kami. Di Asura Ya ini ayat 51. dengar dulu, dengarkan. Di kitab Anda kan tadi saya sudah katakan ya kan, Yesus menerima kekuatan dari malaikat. Sama ndak ini yang diterangkan oleh Al-Quran? Itu bukan menerima wahyu. Wahyu itu kekuatan, tanda-tanda. Enggak. Jadi Dia nggak menerima wahyu. jadi maksud Anda Yesus itu mendapatkan kekuatan apa di situ rupanya? Enggak. Kan gini loh Bang, kan kami kan punya kitab Dia juga. di cas gitu kayak HP supaya nggak Bukan lobet. gitu. Nah, Gini, makanya. kan. Bukan. Abang ini saya, kan Bang Ade, saya cuma bingung Ah. pengertian Silakan. tadi kekuatan wahyu dari mana itu? Hebat benar itu pengertiannya itu. Baca kisah para Rasul 2 nomor 22. Tunggu dulu. Lu tahu nggak wahyu, definisi wahyu ini saya yang bingung. Wahyu itu dari mana Anda ngambil kalau bukan dari Al-Quran? Hati-hati Anda ngomong. Aduh. Wahyu itu dulu aja kitab lu dari abad ke-7. Iya, terus tunjukkan kata wahyu dalam perjanjian di Saksi di iblis aja dibilang sorry. bisa menyerupai di dalam Coba tunjukkan kata wahyu di dalam kitab Anda. Bahasa Yunani apa? Aduh, itu loh, lu lihat aja Apokalipsa. kitab lu. Apokalipsen, udah saya jawab. Apokalipsen. Apokalipsen artinya apa? Apokalipsen artinya apa? Penyingkapan. wahyuan. Hanya Wahyuan. Ya. Ada. Enggak, Bang, belum selesai. Sorry, ini terakhir. Wahyu apa? Terakhir ya, ini Bang, ini terakhir. Gua mau Penyingkapan berbagi dibilang pewahyuan ada. Bang, gua mau berbagi sama teman gua ya, sebentar. Ya, Biar tertib. silakan. Yang kalau Abang bilang kitab Injil yang dimaksud di dalam Quran ini itu sama seperti apa yang kami pegang, itu satu bohong Abang ya, satu ya. Kedua, saya nggak ngelihat di sini kriteria dari tiga kriteria ini tentang di mana Isa itu ngomong ke murid-muridnya. Nggak Ya, ada. oke. Karena pertama, Baik. ini satu dengan perantara wahyu. Ya, satu. Nggak mungkin dong Hawariun itu dikasih wahyu. Apa iya? Kan bukan. Kan mereka bukan Iya, nabi kan. itu Hawariun. makanya tadi saya katakan surah Al-Baqarah ayat 79. Mereka menulis dengan tangan mereka sendiri, kan gitu. Nggak, kita fokus dulu Udah jelas itu. pewahyuan Injil ini yang saya mau tanya Bang. Ini loh pertanyaan saya. Saya mau fokus di situ aja, nggak mau Susah, yang lain. begini loh. Adek. Susah? Gini. Kok susah, Susahnya gini. Satu, kalian bukan pengikut Nabi Isa alaihissalam. Itu dulu. Apa? Iya, itu dulu. Ya. Kedua, kitab yang Anda pegang selama ini itu adalah kitab yang dituliskan oleh orang-orang yang tidak pernah mendapatkan mandat untuk menulis dari Yesus. Ini kan Itu dua. ini Nah, memang framing, tapi nggak apa-apa. Kan memang fakta. Ya. Ketiga, kitab kalian itu adalah kitab yang lolos seleksi. Oke? Lolos seleksi Oke. di meja Romawi Yunani, bukan Oke, Yahudi. sekarang fokus di kitab Injil Isa. Artinya diloloskan karena berkesesuaian dengan konsep mereka, bukan konsep Oke. Yahudi. Oke. Sekarang fokus di peran ini di Nah, Asura ayat kalau 51 ini bagaimana dengan Isa? Ya, kalau di Al-Qur'an, wa ma kana li basarin ayyukallimahullahu illa wahya. Jadi dia melalui perantaraan wahyu. Oke? Nah, kalau Anda tidak percaya dengan ini, baca kitab Anda, ya kitab Wahyu 1 nomor 1. Enggak. Perantaran wahyu itu bagaimana, Bang? Nah, itu Coba, Isa Coba. dengan perantaran wahyu itu bagaimana? Saya mau tahu. Saya mau belajar Ya ini dia. Malaikat itu datang atau Allah berbicara langsung melalui perantaraan tabir. Oke? Atau mereka menerima melalui perantaraan wahyu. Jadi ada 2 cara. Ada 3 cara kan? 3 cara ini semuanya mutlak nih yang di Isa itu semua tiga dipenuhi. Ini sifatnya absolut semua atau relatif? Ya tergantung, sama seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Melalui perantaraan malaikat. Ada juga ada juga seperti Nabi Ibrahim.
langsung kemudian menerima wahyu melalui mimpi. Kemudian ada juga yang di belakang tabir, sama seperti Nabi Musa alaihissalam. Nah sekarang Isa gimana? kalau Nabi Isa alaihissalam ini pasti salah satunya terjadi di sini. Loh, kok pasti Apakah salah satu melalui ragu dong? Enggak, bukan ragu. Ragu, kan? Kenapa? Enggak, Gimana, karena buktinya Nabi Isa alaihissalam menerima kitab. Artinya salah satu metode yang dilakukan oleh Allah di antara 3 metode tadi itu terjadi kepada Jadi Nabi abang nggak Isa tahu. alaihissalam. Dari 3 Tidak itu abang nggak tahu yang diceritakan mana? di dalam Al-Quran karena Al-Quran itu bukan buku biografi. Tapi Iya, kalau Iya, Anda Hasan. ingin mendalami kebenaran daripada Asyura ayat 51 ini, baca kitab Wahyu. Ya, memang saya sudah pernah. Oke, aku mau berganti sama temanku ya. Saya sudah pernah menanyakan ini ke beberapa Muslim dan mereka memang pucat. Mereka nggak bisa jelas. Dan sama seperti Terus? abang. Terus Terus apa ya, masalahnya? saya pasrah. Apa masalahnya? Di mana Maksudnya poinnya? Di mana Di kalian, poinnya? kan? Di Apa kalian poinnya? nggak bisa- Nabi Isa kalian alaihissalam nggak bisa- didatangi malaikat. Yes. Kalian Nabi tidak Isa bisa alaihissalam menjelaskan. didatangi wahyu. Yes. Allah berkata Masalah- kepadanya melalui tabir. Yes. Apa masalahnya bagi kami? Kamu tidak bisa menjelaskan iman kamu. Itu masalah kamu, Loh, bukan ini masalah saya. Astagfirullahaladzim. Ini sudah Iya. jelas. Nabi Isa diberi kitab Injil. Lalu kemudian Bagaimana? cara penyampaiannya salah satu dari Bagaimana? metode yang diterangkan oleh Al-Quran. Yang Asyura abang nggak ayat tahu. 51. Yang abang nggak tahu. Apakah dia melalui perantaraan wahyu, apakah melalui tabir, atau melalui malaikat yang datang kepada dia? Walau-walam Nggak kan? ada, Akhirnya walau. nggak ada akhirnya masalah. walau-walam, kan? Ya Walau-walam terus kan? kalau Coba misalnya, coba kalau bilang walau-walam. ya walau-walam, hanya Oke. Allah yang tahu. Terus apa Gua tahu. masalahnya? Nggak ada masalah tapi sekarang. Aduh, Oke, sebentar nah, dulu, kalau saya sebentar dulu, balik, sebentar dulu. kalau saya Udah, balik udah, kepada Sebentar saudara, dulu. bagaimana Sebentar dulu, Lukas satu-satu dulu. menuliskan kitabnya? Dengan cara Saya apa? juga. Gimana bang? Kalau Lukas nulis suratnya dari mana dia? Dengan dari penyelidikan. Kan saksi-saksi hidup Udah. yang di zaman saat itu kan masih Penyelidikan ada. berarti bukan Ibunya. malaikat, bukan melalui tabir, bukan juga Karena- wahyu, dan Gini, bukan dari Yesus, tapi dari orang-orang. Karena- Kan wahyu Tuhan Sebentar berarti. dulu. Kan Bang gitu. Cuma, teman-teman tolong diskusinya yang inilah. Satu-satu Apa ya? bicaranya, aduh. Oke, gue mau gantian. Mama Justin atau JK Simpiring ya. Bang, gue mau gantian nih bang. Oke, Ya silakan. Justin. Maksud Atau tuh Jeki? Bang Cuma tolong suaranya itu jangan tinggi-tinggi Aduh, amat gitu. Gimana? Gua udah ya? gol, Saya gua udah suara gol. kayak gitu. Gue udah golin ini, udah walau-walam. Gue udah ngegolin. Oh, udah Yo, dapat kami ya. nggak Gua udah begini gol. loh, Dek. Nggak Begini apa-apa, loh, Dek. Kami tidak bisa mengada-ngada seperti kalian. Kami harus Lah, iya. berdasarkan wahyu. Ya nggak Ya. apa-apa bang. Coba Iya, Anda Bang. lihat di dalam Wahyu 1 nomor 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Oke? Oke ya? Oke, ya, ada sekarang tahu ya, Bang. pertanyaannya, bagaimana cara Yesus menerima wahyu itu? Kok Yesus menerima wahyu Lukas gimana? 2 ayat 32 dia wahyu itu apokalipsin itu yang Coba, bagaimana cara Yesus menerima wahyu itu? Ayo. Ini Kau sebenarnya buka di Lukas 2 ayat jangan 32. kabur dulu loh gitu loh. Jangan kabur. Sudah, Lukas saya kan 2. udah katakan, mau Gini sampai loh, kemanapun gini, saya tidak kitab- bisa mengadang-adakan Gini. tentang Halo, apa yang boleh tidak ngomong tertulis di nggak? kitabku. Oke? Gini, Nah sekarang karena Yesus di dalam- menerima firman itu, wahyu itu melalui apa? Coba. Sebentar Silakan. dulu. Boleh ngomong nggak Karena nih? gini, di dalam Al-Quran itu atau dalam Islam itu pengakuannya tuh hanya sepihak gitu loh. Oh dia dari Allah. Oh si ini juga dari Allah. Ya itu kan pengakuan sendiri. Contoh bukan, tadi bukan. Isa sejak Bukan, bayi. bukan Bang salah. Cuma sebentar Bang Cuma tolong dengarkan itu yang lain Jawab. bicara dulu. Dari Saya- tadi Anda bicara saya suruh terus. nanti tanggapin kok. Saya tidak menyimpulkan seperti Anda. Waktu Nabi Aku Isa mau lahir, jawab, Bang. sejak di dalam kandungan, dia sudah ngaku jadi nabi nggak tuh? Aku boleh jawab cuma nggak? Nah, silakan. Iya. Silakan. Waduh, ya. Lukas 2 ayat 32 ya. Gue bacakan ya. Ya. Post Silakan. Ace Apokalipsin ya. A light for revelation ya. Apokalipsin itu revelation. Terus? Wahyu. Ya. Etnon kaidoksan Yauso Israel of the Gentiles and glory of the people of you Israel. Jadi Yesus Kristus adalah penyataan atau wahyu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan Kok Israel. bisa lari ke wahyu?
Kan tadi Anda mengatakan Yesus menerima wahyu. Yesus wahyu itu, bro. Yang jelas bukan Wahyudi. Oh, Oke ya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 saya bacakan ya. ya. Oke lah, mulai dari Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saya loncat ke ayat 5. Ayat 4. Dalam dia ada hidup, dan hidup adalah terang manusia. 5, ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Oke. Terus. Kemudian ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi pewahyuan Allah kepada umat manusia adalah pewahyuan tentang rencana keselamatan. Allah mengutus firman-Nya dalam rupa manusia untuk melakukan karya penebusan dan karya penyelamatan. Yesus juru selamat itu adalah wahyu Allah puncak. Dia bukan teofani yang sementara, tapi teofani puncak. Ya, sudah terjawab ya, Lukas 2:32. Itu yang mengatakan bukan Tanggapan saya terhadap pernyataan saudara. Jangan ditanggapi, dicatat. Kenapa? Apakah Yesus itu menerima firman? Yesus menerima firman, rema dari Allah, kata-kata. Oke. di Berarti dia dalam bukan wahyu. Kalau dia masih menerima firman, berarti dia bukan wahyu. Dia lebih tinggi, Bu. Logos. Logos itu terkait hikmat pikiran Allah. Karena faktanya Yesus masih menerima firman. Yesus masih menerima wahyu. Pertanyaannya, dengan cara apa Yesus menerima wahyu? Segala firman yang engkau berikan kepadaku. Berarti dia menerima. Ada yang memberi. Pertanyaan saya, dengan cara apa dia menerima dan dengan cara apa dia diberi? Oke, Anda tahu rema dan logos tidak, bro? Kalau tidak tahu nggak apa-apa. Tahu. Nah, kalau sudah tahu, syukur ya. Saya bukan mau ngajarin. Ada kalam, ada kalimah gitu kan di dalam. Iya, betul. Terus? Ketika Yesus menerima firman itu untuk diperkataan, itulah fungsi kenabiannya. Karena Al-Masih adalah nabi, imam, dan raja. Nabi, dia adalah wakil Allah untuk manusia. Pertanyaan saya, dengan cara apa dia menerima wahyu? Sebentar dulu, bro, gini ya. Ketika umat manusia ingin melihat Allah kan tidak bisa, Yohanes 1:18. Satu-satunya cara Allah berelasi dengan manusia adalah melalui entitas yang bisa dikenali manusia. Nah, terkait keselamatan, manusia harus belajar kepada manusia karena Adam pertama telah gagal. Jadi pertanyaanmu bagaimana Yesus menerima wahyu itu, kemanusiaan Yesus Kristus menerima wahyu dari Allah terkait keselamatan dan dinyatakan kepada umat manusia. Iya, caranya cara menerima wahyu dari Allah itu dengan cara apa? Mimpi? Jadi menjadi teladan. Gini bro, gini. Atau didatangi malaikat? Dia wahyu itu, dia kalimat, dia kalam mula itu sendiri, bahkan lebih dari kalimat. Anda mengakui dia menerima wahyu, berarti ada yang memberi. Nah, cara kemudian dia menerima dari pemberian itu seperti apa? Oke, saya jawab ya, bro, gini. Allah mengutus firman-Nya supaya manusia itu bisa mengerti maksud dan pikiran dari Allah dalam batasan tertentu. Saya ulangi lagi. Allah mengutus firman-Nya ke dalam dunia supaya umat manusia memahami apa yang menjadi kehendak atau pikiran dari Allah. Misalnya, maaf ya, di agama lain misalnya, Allah menurunkan firman-Nya dalam bentuk bacaan misalnya, atau dalam bentuk kata-kata. Turutilah kata-kata itu, pahamilah kata-kata itu. Demikian juga di dalam iman Kristen, firman tidak pernah nusul menjadi kata-kata atau buku, tetapi menjadi manusia. Sehingga melalui manusia ini, kami umat manusia belajar mengetahui maksud Allah. Misalnya, saya tanya bagaimana metode Yesus menerima. Disitulah fungsi keimaman Yesus, membantu manusia itu. Yang saya tanya bagaimana cara Yesus menerima wahyu, bukan Anda khotbah ke gereja. Oke, saya ulangi lagi. Bukan masalah menerima wahyu gini. Tujuan dari Allah mengirimkan Yesus Kristus supaya manusia itu bisa melihat firman atau wahyu Allah itu.
Yesus ini Jadi menerima firman, bro. Jangan lari Kan ada kemana-mana dulu. Ini bukan di Makanya gereja, ini saya ada mau- saya di sini. Yang Bang, saya tanya, makanya- cara Yesus menerima wahyu itu seperti apa? Dibisikin, Kalau- didatangin malaikat, dibuat mimpi, atau kayak mana? Karena dia mengaku menerima firman. Sudah. Cara Tuhan memberi firman kepada dia itu dengan cara apa? Udah. Ya, Dengan cara apa? Ketiga kalinya kamu bertanya. Ya jangan memaksa, Tapi Anda tidak menjawab. Kalau Anda tidak tahu, bilang tidak tahu. Sama tadi saya mengatakan wallahu alam, ada 3 metode. Saya katakan wallahu alam. Yang jelas 3 metode itu yang digunakan oleh Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, sekarang saya tanya kepada saudara, metode apa yang digunakan oleh Tuhannya Yesus menyampaikan wahyu kepada Yesus? Dengan cara apa metode itu? Coba. Oke, ya. Oke. Saya nggak akan beri kesempatan kamu untuk merevisi jawabanmu, Kak Derion, sudah. Oke, Loh, sekarang saya kan mengatakan wallahu alam, 3 metode dalam surah Asy-Syura ayat 51. Saya tidak merevisi. Justru saya Iya, sedang bertanya, dan apa jawaban Anda? Alah, A sampai Z nggak nyentuh sampai dalam pertanyaan saya. Gimana itu? jangan nyerocos. Saya nggak bisa bayangkan keluargamu gimana nanti kalau kamu kayak gitu. Oke ya. Sudah. Keluarga saya Sudah, itu bro. kritis, bos. Kalau dia bertanya harus tepat jawabannya. Yesus menerima wahyu dengan cara apa? Dengan metode apa? Kalau saya kan 3 tuh. Ya, melalui malaikat, tabir, dan juga pewahyuan. Nah, sekarang iya, kan ditanya mana di antara Walau ketiganya? alam. Mana di antara ketiganya? Saya katakan wallahu alam. Apa ada yang salah? Metodenya ada. Salah satu dari 3. Nah, sekarang Nggak kalau ada. Anda ditanya metode apa Yesus terima? Menerima wahyu dengan cara apa? Mutar, nggak ada jawabannya. Jadi saya sudah mengatakan, ya kalau kamu pintar bisa menyimpulkan melalui kemanusiaan Yesus, manusia bisa melihat wahyu Allah itu. Kalau tidak melalui kemanusiaan, maka itu untuk tujuan lain, bukan keselamatan. Misalnya, ya ketika menyatakan rencana Allah kepada bangsa Israel dan hukumannya dan rencana keselamatan lewat Nabi Yesaya. Misalnya terkait pengampunan dosa di bangsa Israel lewat keimaman Harun misalnya. Lewat kepenguasaan dan rencana Allah supaya manusia berkuasa di bumi lewat kesangrajaan Daud. Iya Itu kan, cara Allah malaikat datang kepada mereka. Nah, sekarang Yesusnya dengan cara apa dia? Bro, kalau Nabi, Imam, dan Raja sebagai Mesias yang diurapi itu langsung berkomunikasi dengan Allah. Tidak pernah keperantaraan Yesus nggak pakai perantara. Loh, Yesus sang firman itu kok. Loh, dia menerima firman. Dia tidak berkata-kata. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti yang dia katakan itu adalah perantaraan firman. Nah, sekarang saya Gini, tanya, Pak. dia menerima wahyu itu melalui perantaraan siapa? Oke, sebentar saya jelaskan. Misalnya begini. Ketika Allah ingin mewahyukan sesuatu dalam bentuk kata-kata, itu ya. Bahkan bisa melewat tulisan, misalnya loh batu. Manusia akan melihat loh batu itu ada tulisannya. Ya. Tetapi wahyu Allah untuk umat manusia melalui Yesus itu bukan dalam bentuk kata-kata, tetapi dalam bentuk pribadi manusia yang harus diteladani, dipahami. Nah, ketika kita memahami Yesus, Yesus juga menerima kata-kata itu supaya kita mengerti. Misalnya begini, aku tidak datang, aku tidak bekerja sendiri dan seterusnya. Aku dan Bapa satu dalam pekerjaan dan seterusnya. Itu supaya kita melihat, oh Allah tuh ingin seperti ini. Jadi saya ulangi lagi ya, Allah ketika ingin menurunkan wahyu dalam bentuk kalimat, dia bisa menggunakan batu, kertas dan sebagainya, bisa menggunakan nabi. Yesus pun menerima perkataan Allah itu karena kemanusiaannya harus melakukan itu. Jadi kami melihat wahyu Allah itu lewat pribadi Yesus karena dia Mesias yang dijanjikan. Kami melihat wahyu kata-kata Allah melalui Yesus karena tugas kenabian Yesus harus memperkatakan perkataan Allah. Ini yang kami harapkan teman-teman Muslim tahu. Makanya Al-Masih itu menyandang itu saya tiga jabatan. tanya, Yesus menerima wahyu dengan cara apa? Langsung bro, dari Allah. Loh, kalau melalui langsung kenabian. kenapa dia mengatakan aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri? Loh iya dari Allah. Berarti dia menerima dari Allah. Nah, ini yang saya tanya, metode yang digunakan dari Allah itu seperti apa?
Seluruh nabi menerima langsung dari Allah. Makanya Yesus itu jabatan nabi, imam, dan sang raja itu Al-Masih. Mesias di dalam sejarah Israel itu tiga jabatan itu. Nah, raja adalah Mesias, imam adalah Mesias, nabi adalah Mesias. Inilah yang menyulitkan kami diskusi dengan teman Muslim, karena Mesias itu pengusap. Kami bingung. Repot kalau begini. Ya, terus apa masalahnya? Yang saya tanya apa? Kenapa larinya ke pengusap? Yang saya tanya, Yesus berkata, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Lalu kemudian, nah justru itu saya tanya. Justru itu saya tanya, dengan cara apa Yesus menerima firman? Metode firman datang kepadanya itu melalui apa? Allah itu kalau lewat nabi langsung, bro, tidak lewat malaikat. Ya ampun, astaga. Saya gimana ceritanya? Maksudnya Allah sang Bapa turun ke bumi gitu, bertemu Yesus. Sudah? Iya, maksudnya gitu. Ini kan ada sumber firman. Sumber firman kan ada tuh. Sumber firmannya itu dari Bapa. Yesus penerima firman. Nah, firman ketika disampaikan oleh Bapa ke Yesus itu melalui apa? Mimpi. Ya. Jadi gini. Melalui mimpi. Ketika Yesus sebagai Mesias ini pun dia harus diuji. Ya, dia mengosongkan dirinya, dia memiliki kesadaran kehendak kemanusiaan yang sepenuhnya. Tetapi kehendaknya dia selalu tunduk, selalu taat, tidak lebih tinggi dari kehendak keilahiannya. Jadi kalau melihat Yesus dikatakan sang firman, jangan dikatakan firman ini sedang bermain-main dengan orang-orangan sawah atau remote control seperti robot, tidak. Jadi yang dimaksud apa yang saya tanya? Sebentar bro, sabarlah. Ketika dikatakan firman menjadi manusia, bukan berarti firman itu meninggalkan Allah Bapa, tidak. Yang dimaksud adalah firman menjadi manusia adalah Mesias yang dijanjikan itu. Mesias ini punya kesadaran manusia sepenuhnya untuk diuji. Makanya dikatakan di dalam dirinya, di dalam jasmaniahnya terdapat kepenuhan kealahan. Tapi bukan berarti kealah Bapaan yang di situ. Jadi Yesus ketika menerima firman dari Allah Bapa, dia berkomunikasi dengan Allah Bapa dan memperkatakan itu. Iya, komunikasinya ini maksudnya komunikasi seperti apa gitu? Pakai HP, SMS? Banyak sekali Yesus yang mencontohkan dia berkomunikasi yang bisa dilihat oleh orang lain ketika dia berdoa. Nah, berdoa. Terus apa lagi? Yesus berdoa, kemudian wahyu datang. Dengan cara apa wahyu itu datang? Jelas di situ tidak walau-walam gitu loh. Saya ingin katakan begitu. Masa saya di sini ngajar kamu Alkitab, bro? Nah, sekarang begini, Yesus menerima wahyu dengan cara apa? Itu yang Anda belum jawab. Nah, udah Aderion, baliklah, ini capek saya ngomong. Angkat tangan, nyerah, mundur. Jangan langsung ke topiknya aja, nggak usah ke sana ke sini blunder gitu loh. Blunder, betul, blunder. Blunder Bang Cuma ini harusnya jangan jadinya blunder. Gak apa-apa kalau memang sama abang gak terima. Coba udah dijelaskan bolak-balik. Maksudnya Yesus itu kan, dengar, Yesus tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti ada sumber. Ada sumber penyampaian berita yang datang kepada dia. Itu yang saya tanya. Memang. Memang. Itu Anda sudah akui. Nah, sekarang Yesus terima firman. Suaranya gede, Jasin. Suaranya gede, kurang gede, Jasin. Firman itu dari mana datangnya? Firman yang ke Yesus itu begini. Saya melihat Lukas, Markus, Matius dan semuanya itu enak kali dia. Apapun seenak perut dia nulis. Tapi kok Yesus berat kali Anda menjawab. Seperti apa metode yang Yesus terima ketika menerima firman? Anda tidak punya jawaban. Tapi kalau Lukas, nulis selancar itu kalah Yesus. Dari Bapa, astaga. Iya, dengan cara apa Bapak menyampaikan firman ke Yesus? Langsung kepada Yesus seperti nabi-nabi langsung lain. Maksudnya langsung dari Bapak ke Yesus itu maksudnya gimana? Bapak turun ke bumi. Nabimu nggak pernah terima langsung dari Allah ya? Saya bingung jadi. Enggak, jangan ke situ. Udah final tadi. Sekarang Bapak menyampaikan firman itu ke Yesus dengan cara apa? Bapak turun ke bumi gitu? Jadi gimana cara penyampaiannya? Kupingnya Yesus memanjang sampai ke langit ketujuh atau gimana? Ini Nabi Israel tidak menerima wahyu dari Alkitab. Allah langsung berfirman.
malaikat Berfirmanlah datang kepada Abraham, malaikat datang kepada Musa, malaikat datang kepada semua nabi. Yesus ini gimana ceritanya? Terima wahyu kayak mana caranya? Ada lewat malaikat, ada berfirman langsung. Nabi-nabi Malaikat itu ada berfirman langsung. Terus apa lagi? Lu kan tadi saya sudah bilang bisa berupa kata-kata. Saya bantu tambahkan, Bang Justin. Silakan Bang Ciki. Ya, langsung. Jadi gini, silakan. kegagalan berpikirnya adalah menilai Yesus itu dari kemanusiaannya aja. Itu titik poin yang paling penting ya. Ya, jadi dinilai dari sisi apanya Yesus itu? Oh ya, sabar brother. Jangan terlalu ngegas gitu sama saya, slow aja. Gini. Lebih parah nanti kalau saya tanya sisi keilahiannya nanti. Ayo. Silakan. Dari sisi kemanusiaannya udah keok. Nah, sekarang Anda dari sisi keilahiannya silakan. Dari sisi kemanusiaan udah keok gimana? Kamu nggak tahu apa-apa tentang Yesus. Lah, Yesus tadi nggak diceritakan terima wahyu dari mana? Sebentar dulu Bang Cuma ini dari tadi ngomong terus. Biar gantian dulu yang lain. Kalau kamu mengimani Taurat dan Injil, tapi Taurat Injil yang halu. Jadi kamu menyalahkan kami terus. Seandainya kamu baca Taurat Injil yang asli, kamu nggak kayak gini pasti Cuma. Memang ada aslinya. Nah, kalau kamu baca Taurat Injil yang asli, memang ada yang asli. Ya kenapa kamu tahu? Sebentar Bang Cuma, aduh, ini memang nggak pernah ada yang dipalsukan. Kalian berarti yang mengasumsikan bersama Allah dan Muhammad. Sekarang aslinya mana? Cuman kalian yang menuduhkan Alkitab sudah dipalsukan. Anda tidak bisa tunjukkan yang asli kok. Kalau ada Anda bisa tunjukkan aslinya. Bang Cuma, tadi Bang Cuma kan udah banyak bicara nih. Gantian dulu dong. Panik. Nggak apa-apa. Jadi kalian yang menuduhkan, seharusnya kalian yang membuktikan. Itu dia. Terbukti yang ada di tangan kalian itu bukan Torahnya Musa. Itu udah valid itu. Waduh, valid dari mana? Terus emang yang ada di kitab yang ada di tangan kalian itu kitabnya Nabi Musa. Itu yang di awan-awan itu yang mana? Yang di awan-awan sekarang itu. Yang ada di tangan Anda itu kitabnya tadi Musa. Saya bawanya simpel aja, bahwa Nabi Isa tuh menerima kitab, jelas itu. Mana barangnya? Bahkan sejak Nabi dia sudah ngaku-ngaku Nabi kayak nabimu. Udah, masuk aja tadi pembahasannya. Bantu teman kamu, bantu teman kamu tadi yang tidak bisa. Dia sudah ngaku nabi, ya. Dia sudah bantu teman kamu yang tadi. Jadi rata-rata di dalam Al-Quran itu hanya pernyataan pribadi saja itu. Tidak ada yang menyaksikan. Siapa yang bisa dikonfirmasi itu? Nggak ada, gitu loh. Nah, Yesus yang menerima firman dari Tuhannya itu dengan cara apa? Lah, makanya saya bilang itu gagal pahammu dari awal ketika kamu menilai Yesus itu manusia biasa seperti nabimu. Itu repotnya. Oke, silakan Anda. Makanya kamu baca. Jelaskan Yesus yang bukan manusia biasa. Silakan. Saya ingin dengar. Ini repotnya karena kamu tidak memahami bahwa Yesus itu adalah Sang Firman. Kalian menilai Sang Firman hanya kata-kata itu. Ya, itu repotnya di situ. Itu masalah besar itu. Jadi Sang Firman itu maksudnya apa, Yohanes 8 ayat 42, kata Yesus kepada mereka, jika jangan dipotong dulu. Aduh, ini orang dibilangin. Jelasin dulu. Sang Firman itu maksudnya apa? Sabar, brother. Kamu kan dari tadi ngomong bebas. adalah ngomong gereja itu tempat penipuan. Iya, dari tadi dia bicara terus. Saya nggak ada balas itu. Karena memang kalian selama Islam bebas menghina. Tenang aja. Ya, saya baca dulu. Yohanes 8 adalah Yohanes 8:42, kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Bapa." Tolong pahami ini baik-baik. Kalau kalian nggak ngerti ini memang, ya. Kalau kamu tadi tanya kepada siapa nih, Bang Justin, tentang bagaimana proses pewahyuannya, secara keilahian dialah Sang Firman itu. Tetapi secara daging, bagaimana Sang Firman mau menyatakan keilahian kepada manusia kalau dia tidak menyatakan diri sebagai manusia? Sesimpel itu. Kamu bagaimana prosesnya? Bagaimana loh? Secara keilahian dia Allah sejati, Sang Firman itu. Secara manusia dia manusia sejati. Makanya dia katakan di dalam kedagingannya bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Karena yang mereka melihat Yesus itu adalah kemanusiaannya. Tetapi Yesus acap kali mengatakan bahwa kalau kamu telah melihat aku, engkau melihat Bapa yang telah mengutus aku. Apakah artinya Bapa itu manusia? Ya tidak ada orang Kristen yang seprimitif itu. Maka kalau kamu lihat aku, kamu melihat Bapa. Artinya karya Kristus yang dikerjakan oleh Bapa yang mengutus Yesus. Yang dalam konteks utusan ini adalah Yesus sebagai penyampai dagingnya ini, manusianya ini. Sebagaimana kamu meyakini Al-Quran adalah sebuah kitab, benda.
Ya, yang ada di tanganmu itu yang kamu yakini 100% sebagai firman Allah. Kalau terbakar bukan berarti firman Allahmu itu terbakar di langit. Yesus dalam konteks penyampaian dia adalah seorang nabi karena dia datang sebagai daging. Tetapi dalam konteks keilahian dia Allah sejati. Itu semudah itu orang Kristen memahami. Engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Bagaimana mungkin dalam kemanusiaan Yesus, Yesus juga pernah mengatakan bahwa aku mengadili, aku memberi upah, aku mengutus malaikat. Aku memberi hidup kekal. Kalau dalam konteks dia sebagai manusia, nonsen, tidak mungkin. Nah, makanya kalau kita melihat pribadi Yesus dan setiap para rasul menganalisa perkataan Yesus, mereka sudah paham bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Dan bahkan semua penafsir Alkitab bisa mengerti bahwa Yesus dalam hakikatnya sebagai manusia dan hakikatnya sebagai naturnya sebagai manusia dan naturnya sebagai ilahi, itu dapat betul-betul dimengerti. Secara daging dia tidak pernah kekal itu. Secara keilahian dia kekal dan tidak butuh apa-apa. Ya, nah maka itu perlu dipahami. Kalau kita gagal melihat kata-kata Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa, aku utusan, aku begini. Lah itu sama seperti Tuhan kok makan, Tuhan kok minum, Tuhan kok tidur. Karena kita memulainya dari bagaimana manusia jadi Tuhan. Itu tidak pernah ada dalam paradigma orang Kristen itu. Manusia jadi Tuhan, tidak pernah. Manusia jadi Allah, nggak pernah. Allah yang datang dalam rupa manusia. Itu titik berangkatnya sudah berbeda. Ya, titik berangkatnya sudah berbeda. Tapi kalau kita mulai, Tuhan tidur, Tuhan makan, Tuhan ini. Waduh, itu udah repot. Kita menghilangkan hakikatnya dia sebagai ilahi. Seperti itu. Nah, Yesus utusan dalam konteks dia penyampai sang firman Bapa yang turun dalam rupa manusia. Karena sebelumnya, Bro Zuma, firman Allah pernah datang kepada Abraham juga dalam rupa manusia. Firman Allah kepada Musa seperti semak belukar yang menyala. Firman Allah datang kepada Yakub seperti malak Elohim berteofani. Terlalu gampang bagi Allah kami untuk menyatakan diri karena dia maha. Yang repot kalau nggak pernah muncul ngaku Tuhan. Itu yang repot. Berarti yang dilahirkan Maria ini adalah Tuhan yang Anda sebut Bapa itu? Wah, aduh, repot ini. Bang Ade, tolong. Saya udah panjang lebar tadi nggak nangkep. Anda lari dari pertanyaan saya. Yesus menerima firman itu dengan cara apa? Gini Bang, sudah saya sampaikan. Jangan dimengerti bulat-bulat. Yang dilahirkan itu Tuhan. Yang dilahirkan itu Allah. Tidak pernah ada orang Kristen seprimitif itu. Ya, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Lalu yang Anda jelaskan 10 menit ini apa tadi? Sebentar. Supaya kamu tahu hakikat Yesus itu apa sebelum kelahirannya. Bisa nggak kamu tadi setelah saya jelaskan, nangkep nggak segala vitamin yang telah kamu makan dari kecil itu? Bisa nggak kamu tangkap bahwa Yesus bahwa Yesus itu tadinya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Kemudian datang ambil rupa manusia. Bukan itu saja perkataan saya. Iya kan? Di dalam Alkitab, intinya itu kan? Intinya itu kan? Sebentar dulu Bang Juma biar diselesaikan dulu sama Bang Jeki baru Bang Juma. Saya jarang loh ngajar kamu. Berapa jam? 1 jam. Sebentar, saya jarang ngajar kamu supaya kamu paham ya bahwa kamu harus ditanya sepele nggak dijawab, cuman keluar aja. Karena penyakitmu udah terlalu parah. Saya harus ngobatinnya dari awal. Sederhana pertanyaan saya, tapi kamu membantahnya dengan dogma gereja. Nggak laku bagi saya doktrinmu itu. Nggak laku. Bang Juma sudah. Ya. Inilah yang merusak kamu di majelis-majelis masjidmu. Ini yang bikin otakmu rusak juga gitu loh. Jadi kamu dengar saya dulu. Apa yang saya dengarkan barusan? Tuhan datang dalam rupa manusia. Sebagai manusia dia tidak mampu melakukan apa-apa. Ya kan? Dan dia adalah Tuhan itu sendiri. Betul kan? Ini ajaran dari mana kamu dapatkan? Siapa yang ngajarin kayak gitu? Kalau sudah mau mengerti itu jangan langsung saya marah gitu justru geli gitu. Dari mana kau dapat pelajaran seperti itu? Kalau sudah mau mengerti jangan langsung marah. Paling tidak kamu terima dulu, renungkan. Jangan langsung ditolak. Pula. Doktrinmu nggak laku bagi saya, kawan. Yang saya tanya apa? Ini berbicara mengenai firman. Bagaimana cara Yesus menerima firman? Anda malah masuk ke dalam konsep daripada konsili. Bro Zuma, supaya kamu tahu Tuhan, 100% manusia. Yesus itu itu di gereja, bro.
Hakikat Yesus itu kamu tahu dulu. Itu yang saya berusaha Manusia, sebutkan hakikat dari kamu. Yesus itu manusia. Sebentar dulu Lo satu-satu. nggak bisa, Bu. Masa harus saya dengarkan khotbahnya dia? Sementara saya tidak. Tadi kan Bang Cuma udah banyak bicara loh. Tadi Bang Cuma udah banyak bicara. Loh, saya tadi Dengarkan. itu tanya jawab, Bu. Ini sekarang apa? Saya kan bertanya, tapi Iya, dia nggak Bang, menjawab pertanyaan saya. Tadi Bang Cuma tadi udah banyak bicara. Sekarang gantian dong kami yang Ya, tapi Ibu menyampaikan. arahkan dong. Saya kan bertanya dengan cara apa Yesus menerima firman? Apa yang dia jawab? Iya, makanya Yesus- didengarin dulu. makanya didengarin Gua dulu nato. biar dijelasin. Tadi Bang Justin sebenarnya sudah lengkap sekali menjelaskan kepadamu. Saya Dia heran. tidak ada menjawab apa-apa. Yesus tidak menerima firman dengan cara apa? Coba, dia cuma mengatakan melalui malaikat. Berarti repot ini repot. memang repot karena Yesus itu adalah Karena kamu manusia, dia tidak nabi yang anda Tuhankan, makanya repot. Salah, ya itu kesalahanmu. Repot Anda. Jadi kesalahanmu tuh berusaha saya benarkan dulu. Mau dengar dulu nggak sedikit supaya agak lebih berbeda gitu loh. Begini, saya diskusinya. tanggapi dulu pernyataan saudara yang lama itu. Saya tanggapi dulu. Sebentar kan kamu bertanya. Ini pernyataan saya Anda adalah pernyataan-pernyataan yang bertolak belakang dengan ajaran Yesus. tidak bertolak belakang kalau kamu mau Bertolak dengar. belakang. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Lalu dari mana perkataan itu? Ya, saya jelaskan ya. Mau duduk Oke, diam dari dulu. mana? Sekarang mohon diam. Iya, Oke. Dengarkan Bang Cuma pertanyaan sekarang saya. mohon diam. Yesus mohon yang diam. adalah Iya, datang sudah, kepada sudah. Bani Israel tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri. Lalu Oke, mohon perkataan-perkataannya diam. itu dari mana? Oke, sudah. Iya, sekarang Bang paham Cuma ya. diam biar dijelasin ya. Mohon jangan dipotong ya, Pak ya. Oke. Slow, Dari slow. mana ya? Oke, silakan. Oke, jadi begini, itulah tadi yang saya mau jelaskan dan sudah dijelaskan sama Bang Justin. Saya ini hanya mengulang dengan bahasa yang lebih mudah, karena mungkin kami harus menurunkan grade kami untuk menjawab kamu. Dari Bahwa mana? Yesus itu, Tadi udah dibilang jangan dipotong. Aduh, ini Enggak, dia masalahnya dia framing, Bu. Dia tidak menjawab, framing? malah dia framing. Mana framing? Malah dia Itu kan- merendahkan. Dia merendahkan karena ketidakmampuannya kamu menjelaskan, saja. dia merendahkan. kamu saja dari tadi merendahkan orang, merendahkan Alkitab, gereja. Tadi kan Saya Anda diam. bicara bilang Tuhan saya kamu katakan yang apa? buat manusia. Sedikit kamu sudah Saya kayak katakan anak apa? PAUD. Juma. Sekarang Yesus menerima firman dari mana? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Lalu dari Iya, mana makanya perkataannya? diam. Makanya diam biar dijelasin, jangan potong. Lalu dari mana perkataan itu? Dari mana? Itulah yang tadi saya mau jelaskan dari tadi dan Bang Tapi Justin Anda sudah tidak jelasin katakan. itu. Oke. Anda tidak jelasin. Anda hanya menjelaskan Ih, kok Yesus kayak manusia, gini Yesus ya dia? Tuhan. Kok panik sih tiba-tiba saya ngomong tuh langsung Iya, ambiar gitu. Udah. kok tiba-tiba Oke, silakan selesai. Anda jelaskan. Oke, saya Boleh diam. saya jelaskan dengan dalil ayat Alkitab, tapi tolong Bang Cuma dicatat ya Bang ya, didengerin Oke, ya. silakan. Oke ya, kita bicara tentang kenabian Kristus karena Bang Zuma kan berusaha membawa kepada konteks itu bagaimana Yesus itu menerima firman ya. Kita buka di Lukas sebentar ya, saya mesti buka catatan. Yesus sendiri menyebut dirinya adalah nabi ya, Lukas 13 ayat 13. Ini kita dialog lah ya, nggak usah debat. Lalu ia sebentar ya, Lukas 13 ayat 33, sorry. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Ini perkataan Yesus terus ya. Perkataan Yesus langsung. Kemudian bagaimana kenabiannya itu? Apakah benar dia membawa pesan atau wahyu dari Bapaknya? Kita buka di Yohanes 8 ayat 26 ya. Sampai 28. Lalu mendaratlah Yesus dan Yohanes 8 ayat 26 sampai 28 ya. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang ku dengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak, lalu perkataan muridnya ya, mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka Yesus berbicara, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Saya buka dalilnya ya, kita
Yohanes 12 ya, kita perbanyak dalil ya. Yohanes 12 ayat 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk apa? Mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Kemudian di ayat 50, dan aku tahu bahwa perintah Bapa itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Masih banyak dalilnya, Bang. Kalau mau lagi nggak apa-apa. Tapi intinya penegasan bahwa Bapa menyampaikan sesuatu kepada Yesus itu keniscayaan terkait jabatan kenabian Yesus. Itu. Nah, kita nggak masalah membahas Yesus dalam konteks kenabiannya, kami sangat bersyukur. Tetapi sebenarnya tugas kami tidak hanya menjelaskan kesang nabian Yesus, tapi juga kesang imaman dan kesang rajaan Yesus. Tetapi topik yang paling disukai Muslim tentu yang kesang nabiannya, karena premis Islam kan memang Yesus adalah sekedar nabi. Dari saya itu dulu, silakan Bang Suma ya. Oke, baik. Nah, data yang Anda sebutkan, Yohanes 8, Yohanes 12, di situ sangat jelas Yesus mengatakan menerima firman. Sementara yang saya tanya, dengan cara apa firman itu datang kepada Yesus? Itu kan pertanyaan saya tadi. Sebagaimana saudara Aderion bertanya kepada saya, pertanyaan yang sama. Dengan cara apa kemudian firman Bapa itu datang kepada Yesus? Itu difirmankan oleh Bapa, Bang. Yohanes 12 ayat 50. Bagian C, bagian terakhir. Iya, saya ngerti. Berarti Bapa yang kemudian berfirman kepada Yesus. Dengan cara apa dia berfirman? Apakah Bapa yang turun ke bumi? Langsung Bang, di sini tidak dikatakan. Directly, Bang. Ibrani 1 jelas tuh. Langsung. Ibrani 1 ya ada tapi kan dikatakan dalam kitabnya orang Yahudi. Benarkah benarkah Tuhan akan datang ke atas muka bumi ya bersama dengan manusia? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang menaungi segala langit pun tidak dapat memuat Tuhan. Biarkan Bang, biarin Bang. Bang Suma, saya bacakan satu ayat Ibrani 1 ayat 2 nih. Aderion, saya jadi ingat Aderion karena dia sering katakan ini. Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh dia. Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi di sini ada dua hal yang ingin dikatakan. Di sini ada perantaraan nabi-nabi. Loh, lalu bagaimana? Yesus kan nabi. Di ayat 2 dikatakan dia bukan nabi yang biasa gitu ya, implisit ya. Dia disebut sebagai anaknya. Nah, Allah disebut Bapa karena dia memiliki firman. Bahkan sebelum ada Yesus Kristus, firman sudah disebut dengan anak. Jadi yang dimaksud dengan anaknya adalah sang firman itu. Jadi kenabian Yesus di dalam dimensi kemanusiaannya sebenarnya pernyataan langsung dari sang firman itu. Tetapi firman itu dalam kesetaraannya tidak menganggap kesetaraannya sebagai milik harus dipertahankan, tapi mengosongkan diri. Tetapi melalui kesangfirmanan Yesus Kristus, Allah ingin menyatakan sesuatu yang sangat penting, yaitu keselamatan umat manusia. Memulihkan segala sesuatu yang sudah dirusak oleh Adam dan oleh iblis. Jadi sudah jelas ya bahwa Allah berbicara langsung melalui anaknya yang tunggal, yaitu firman-Nya yang tunggal. Demikian. Oke, jadi gini teman-teman. Di dalam kitabnya orang Yahudi, benarkah Tuhan akan diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini, apalagi tubuhnya Yesus. Tapi Anda mengatakan Bapak bicara langsung. Maksudnya apa? Sementara Yesus sendiri mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti ada penyampaian firman kepada Yesus. Kalau Bapak yang Anda katakan turun ke bumi, dibantah oleh kitabnya orang Yahudi. Ya oke lah, saya nggak tertarik untuk dibenturkan dengan itu ya. Keimanan kami kan jelas dasarnya pada keimanan kepada Yesus Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan itu. Terkait kehadiran Allah, jelas Yesus Kristus sebagai Mesias memenuhi nubuatan yang diserukan oleh Nabi Yeremia dan Yeskiel
yang berseru kepada Allah, kapan rohmu kembali hadir di tengah-tengah umatmu. Ini bicara tentang Shekinah Allah, kehadiran Allah di muka bumi ini, di dalam anak-anak yang anak manusia yang pernah ada di zaman Adam dan terus akhirnya tidak ada lagi karena semakin besarnya dampak dosa. Akhirnya Allah pernah mengatakan bahwa tidak selamanya kita berada dalam diri manusia yang adalah daging. Nah, Yesus Kristus adalah Shekinah yang dijanjikan. Melalui Yesus Kristus, Shekinah Allah hadir. Buktinya apa? Kisah Rasul 2:32 sampai 24, 32 sampai 34. Yesus dimuliakan dan ditinggikan dan dia menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu dan dicurahkan kepada seluruh umat manusia. Sehingga kembali Shekinah Allah hadir melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah kiblat kami beribadah, kiblat kami berdoa, kiblat kami menyembah. Mengapa demikian? Itu menggambarkan bait suci yang sejati. Jadi Shekinah Allah tidak lagi di bait suci fisik, tetapi bait suci rohani, yaitu Yesus Kristus. Dan kami dikatakan kami adalah tubuh Yesus. Kami adalah tubuh Kristus. Jadi kekristenan mampu menjelaskan dengan baik apa yang diwahyukan Allah melalui Yesus Kristus. Kami bukan segerombolan pengecut yang hanya mengutip-ngutip kitab Yahudi katakanlah, tapi kami tidak punya kemandirian di dalam menjelaskan. Kitab suci perjanjian baru, para rasul dan gereja bukti bahwa kami punya kemandirian di dalam memahami iman kami. Terlalu sempit jika dikatakan iman Kristen adalah berdasarkan keimanan yang sifatnya doktrinal atau dogmatis. Tidak. Terima kasih. Oke. Jadi di dalam Matius 10 nomor 32, ini doa Yesus loh ya. Bapakku yang ada di surga. Dia berada di surga selama-lamanya, dia berada di tempat yang tinggi. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu turun ke bumi, membantah dalil yang ada dalam 2 Tawarik tadi, ya, berarti memang Kristen ini sesuai dengan pernyataan saya. Kalian itu beda dengan pengajaran Yesus, beda. Kristen beda, Yesus mengajarkan beda. Ini terbukti nih. Yesus mengatakan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Oke, berarti ada yang memberikan firman kepada dirinya. Ada yang memberikan firman. Anda tidak bisa kemudian menjelaskan dengan cara apa Yesus menerima firman, kecuali Anda mengatakan Yesus adalah firman itu sendiri. Tapi faktanya dia masih menerima firman. Berarti bukan firman itu sendiri Yesus itu. Dia hanya nabi sesuai dengan apa yang Anda jelaskan. Artinya kalau Yesus hanya nabi, berarti dia hanya menerima firman. Yang menjadikan kemudian sembahan itu di luar daripada konsep pengajaran Yesus itu sendiri. Nggak ada, termasuk Ada. Yesus. Halo. Iya. Nggak ada lejeki, nggak ada. Kata dia nggak ada. Iya. Nggak ada ya, nggak ada. Iya. Ada nggak nabi yang mengutus malaikat? Ada nggak? Nabi mengutus malaikat? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Tidak ada. Itu pekerjaan siapa itu? Pekerjaan Tuhan. Kalau Yesus mengutus malaikat? Mungkin hanya ada di dalam kitab saudara. Sulit. Iya, benar kan? Repot. Iya kan? Memang. Repot dong. Nah, sekarang begini. Oke, Yesus mengutus malaikat. Oke ya? Oke. Nah, sekarang coba kesaksian Yesus. Matius 5 nomor 36. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Saya tadi mau ke sini dulu sebentar ya, bro Iya. ya. Kamu sudah ada 3 poin, itu sederhana itu. Ya, itu Iya, anak sekolah memang. minggu juga belajar itu. Anak sekolah minggu itu saya paling ngerti, dasar. saya Orang ngerti kan saya di ngajar kitab saudara, online di kitab sekolah saudara. Dengarkan sedikit. Di kitab saudara mengatakan Yesus mengutus malaikat. Oke, tapi Yesus membantah pernyataan itu. Waduh, di mana? Aku tidak dapat berbuat apa-apa Bukan. dari diriku Yesus- sendiri. Nah, Oke? yang dibantah Yesus tidak mengutus malaikat. Harusnya ke situ logikanya. bro. Berarti Yesus mengutus malaikat itu atas izin. Enggak, bukan. Oh, itu sebelum dimuliakan. Kan dia Itu mengatakan sebelum- aku tidak dapat berbuat apa-apa dari Memang. diriku sendiri. Oke? Itu sebelum dimuliakan. Nah, Bang, sebelum Suma. dimuliakan maksudnya ada esensi yang memuliakan dia.
Loh, Oke? iya, Allah Allah yang memuliakan Yesus Itu dan dia memuliakan. makanya baca kesaksian Coba Yesus. Bang Kesaksian Adirion, Yesus coba itu di Bang Adirion Yohanes itu 5 nomor Gitu. 36. kemarin pertanyaan Bang Adirion itu bagus. Yesus itu Allah kenapa sih? Yesus itu Tuhan kenapa coba? Itu logika dasar banget gitu loh. Kalau kita gagal menilai itu perjalanan kita panjang sekali dan berat. Kalau kita Ya. tidak tahu bahwa yang Sebentar. menjadi Allah, yang dituhankan, yang kita lihat Yesus sebagai Allah itu apanya sih? Rambutnya, matanya, hidungnya, atau apa? Yang Nah, kita katakan jawab. Yesus Tuhan Apa dan jawabannya? Allah kami. Itu Apa apanya? jawabannya? Apanya? Nah, di situ dia Apanya? kalau kamu nggak mengerti, Mbok ya nanti tanya kapan-kapan. Jangan disimpulkan sendiri. Sekarang gitu sekarang ya. aja apanya yang Sekarang. membuat Yesus itu menjadi Tuhan? Apanya? Saya boleh Iya, nggak? Saya boleh begini. jelaskan nggak? Oke. Silakan Justin. Sebentar, Pak. Sorry, Iya, Bang. silakan. Sorry banget saya potong. Karena ini poin sangat penting. Sekarang Baik, jarang Bang, saya betul. berdebat dengan Bang Zuma ya beberapa kali, tapi sekonstruktif ini saya bersyukur juga, apresiasi. Jadi gini. Iya, silakan. Jadi ketika yang Anda sampaikan tadi, Bang, di dalam iman Kristen, apalagi kalau Anda membaca di Matius Markus ya, itu menjelaskan tentang siapa Mesias gitu, termasuk keadaan kehinaannya. Ketika dia harus diuji sebagai layaknya orang berdosa padahal tidak berdosa. Tetapi yang paling penting, iman Kristen tidak berhenti di situ, Bang. Ada yang disebut dengan keadaan kemuliaannya. Jadi, apa hal-hal yang tercakup dalam pemuliaan Yesus Kristus? Bahkan dikatakan ini ya, saya bacakan ya. Sebenarnya yang paling saya suka adalah Filipi 2 ayat 9 ya. Dia telah menerima nama di atas segala nama. Bahkan nanti akan dikatakan malaikat pun, dia pun berkuasa atas malaikat dan semesta alam ini. Jadi terlalu banyak hal yang bisa kami jelaskan kepada Anda tentang pemuliaan Yesus Kristus ini sebagai rencana Allah memulihkan segala sesuatu. Kalau bicara memulihkan segala sesuatu, inilah yang menjadi salah satu tujuan iman kami. Kami percaya bahwa bumi ini akan dipulihkan menjadi kondisi yang semula, bahkan lebih sempurna. Termasuk manusia juga sebagai mahakarya ilahi akan dipulihkan. Jadi saya ulangi singkat saja, yang Anda sedang sampaikan tadi itu dalam kondisi kehinaannya. Karena Mesias itu harus diuji. Bahkan di Ibrani 2 ayat 10, Allah menyempurnakan Mesias itu supaya Mesias mampu membawa umatnya kepada kesempurnaan. Inilah menjadi inti iman Kristen supaya kami bisa mengambil kodrat ilahi 2 Petrus 1 ayat 4 seperti yang Yesus Kristus contohkan. Nah, lalu apa yang termasuk dalam kemuliaannya? Tadi saya sudah sempat singgung, termasuk berkuasa atas malaikat, bahkan yang terpenting adalah berkuasa memberikan hidup yang kekal. Ya, premis inilah yang disodorkan di Konsili Nikea ketika melawan bidat Arianisme yang mengatakan bahwa pernah ada masanya Allah tidak berfirman. Firman itu adalah ciptaan. Ini sama persis kejadian di Islam mula-mula, ada bidat Mu'tazilah yang mengatakan, yang menentang 20 sifat Allah dan sebagainya. Jadi iman Kristen bersumber kepada pengajaran yang sehat dan yang benar, tidak menyeleweng, dan yang paling penting adalah kami mandi sendiri, tidak menyalah-nyalakan Yahudi. Makasih. Oke. Baik, makasih. Jadi terkait dengan apa yang saudara jabarkan, Yesus itu kemudian mengutus malaikat. Tapi kesaksian Yesus itu berbeda dengan kesaksian kalian. Sebagai seorang Kristen, saya hargai kesaksian kalian terhadap Yesus. Yesus itu adalah manusia, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Kan itu kesaksian kalian. Tapi Bukan, kesaksian para rasul, Bang. Kesaksian para Iya. rasul, Bang. Sorry saya potong. Nah, sekarang kesaksian Yesus sendiri itu gimana? Apakah seperti itu adanya? Di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apa kesaksian Yesus yang lebih penting dari kesaksian Yohanes itu? Ternyata dia jatuh-jatuhnya sebagai utusan Tuhan. Sebagai utusan Tuhan sudah pasti dia bukan Tuhan. Apapun Sebagai kemudian raja, Bang sebagai jangan di ini dong potong-potong. Penjelasan kami nabi, imam dan raja. ya, tapi Yesus mengatakan dia sebagai utusan. Kesaksiannya Utusan dia. Matius 28:18, Bang. Allah memberikan kuasa di langit dan di bumi, Bang. Jangan dipotong. Ya itu dong. kesaksian Lukas. Sekarang kesaksian Yesus. Kalau seperti standarnya gitu, Anda mengkritisi dasar iman kami, ya kami kritisi dasar imanmu, kan repot. Yang Makanya dikritisi saya adalah pemahaman katakan, kami. makanya saya katakan kalian itu bukan pengikut.
Tuh. Kalian itu adalah pentuhan. Anda pengikut Lukas, buktinya. Anda pengikut Muhammad, Bang. Yesus sendiri mengatakan, dengar, di Yohanes 5 itu kesaksian Yesus loh. Anda membantah kesaksian Yesus dengan kesaksian Lukas. Kok jadi Coba. gitu cara mainnya? Kami nggak mau membantah kok. Benar. Tadi Yohanes yang 5:36 ini dengar. Saya mengatakan Yesus mengakui ada kesaksiannya yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, yaitu bahwa Berapa dia itu, adalah Pak? utusan Tuhan. Ayat berapa itu? Yohanes 5 nomor 36. 36. Terima kasih Anda mau belajar. Sementara Anda membantahnya dengan Matius 28. Saya bukan belajar, ini guru sedang meriksa pekerjaan rumah. Iya. Pekerjaan Satu, Pak. rumahmu 1400 tahun nggak kelar-kelar karena kehilangan sanatnya kepada Kristus. Masalahnya itu. Ini sorry bercanda ya, Bang ya, bercanda ya. Enggak, karena Iya. Lukas dan Yesus itu tidak pernah bertemu, jadi terputus sanatnya. Sekarang Yohanes Bertemu, 5 nomor 36 itu. Siapa bilang nggak ketemu? Jangan di framing dulu. Siapa bilang nggak Kasih ayatnya ke saya, datanya. Ketemu. Di mana Lukas Baca ketemu Lukas dengan 10. Yesus? Oke Bang Juma, Bang Juma diam dulu biar teman-teman yang Enggak, jawab. tapi Jangan kita- Anda semua bicara dari tadi loh. Kasih kesempatan buat teman yang lain. Memang gitu caranya. Kalau agak buntu suka framing dulu. Memang gitu. Ya, dalilnya Lukas ketemu Yesus di mana? Nanti Bang, nanti lari ke Ya, situ dong lariin. Kita fokusnya dulu Yohanes 5:36 ini toh. Kisi-kisi Ya, aja benar Lukas kok. 10. Kisi-kisi. Lanjut teman-teman. Lukas 10 ayat 1 itu. Ya. Ini kenapa? Betul kok memang Bapa yang mengutus Yesus? Nah, itu kesaksiannya dia sebagai Iya. utusan siapa? Kesaksian Yesus dia Kita adalah nggak- utusan. Bapa, betul diutus udah, Bapa. selesai. Nggak ada yang Berarti Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Kristen mempersaksikan dirinya adalah Tuhan. Dah selesai. Firman itu, Oke, firman iya itu yang Nah, sudah. sekarang yang Diamin dulu, Anda percaya kesaksian dijelasin. Yesus atau Bang kesaksian Juma, penulis kitab saudara? Dari tadi Anda bicara terus loh. Iya. Aduh ini gimana sih diskusinya dari tadi Gantian, ngomong silakan. terus. Ketuhanan Thailandnya, Bang, Yesus ya. itu, ketuhanan Yesus merujuk kepada kekristusannya yang adalah nabi, imam dan raja yang memiliki fungsi tidak hanya kepengutusan tetapi keperantaraan yang kekal dan juga kepenguasaan yang kekal. Jadi kami mampu menjelaskan secara komprehensif dan detail makna Al-Masih. Yang jadi masalah, Bang, selalu saya ulangi, teologi Islam tidak mengenal apa Al-Masih karena hanya sebatas pengusap tabib. Jadi saya ulangi Betul, lagi, Ya, terus maunya ketuhanan Al-Masih Yesus. itu apa? Anda Tuhan, tidak gitu. bisa Anda tidak bisa Sebentar dulu Bang Juma, saya ulangin lagi ya. Tolong diam dulu, dijelasin dulu, jangan dipotong-potong. Andi dari tadi ngomong terus loh. Saya di-kick aja, Bu, supaya Ibu puas. Ini kan battle. Gimana sih, Bu? Ya. Jangan buat akun kalau nggak mau melihat perdebatan di dalam. Ibu gimana? Iya, tapi kan tadi udah bicara terus. Ini kan gantian. Mereka nggak bicara kan mintanya dari mau tadi. dijelasin. Mereka Kan diam-diam ada minta aja gitu. dijelasin. Saya sendiri loh di sini. Ya, tapi kan yang kita bahas kan kitab kami. Jangan Ya udah kan tadi melebar kemana-mana. terkait dengan Al-Quran kan sudah. Ya sudah. Nah, kalau sudah merasa, kalau udah kita boleh. sudah merasa udah selesai, ya udah kita bubarkan gitu. Ya terakhir, saya ingin menjelaskan Oke, silakan. ketuhanan yang merujuk kepada kata Tuhan, Tuhan, Lord, Kurios gitu ya. Saya pikir tidak perlu saya ulang-ulangi. Jadi dibedakan ketuhanan dengan kealahan. Nah, singkat saja nggak sampai 1 menit. Ketuhanan Yesus Kristus merujuk kepada kekristusannya. Itu Allah yang memberikan. Dia mengaruniakan nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Lalu apa makna gelar Tuhan atau Tuhan bagi Yesus? Tidak lepas dari jabatan yang diemban sebagai Tuan Nabi, ya, Tuan Nabi, Tuan Imam, dan Tuan Raja. Ini saya menggunakan frase baru supaya lebih mudah Anda memahaminya. Nah, lalu ketuanan itu seperti apa? Ada 3 substansi di situ ya. Menyatakan otoritas Allah sebagai nabi, menyatakan kebutuhan manusia jalan kepada Allah yaitu imam, menyatakan kepenguasaan yang Adam sudah rusak dan dipulihkan oleh Yesus Kristus. Jadi ketuanan Yesus bukan cuma CUCMA utusan, tetapi dia utusan. Kalau saya analogikan, ya Allah ketika memberikan obat, ya Allah sebagai dokter dan kami pasiennya. Ya, Yesus Kristus bukan sekedar pasien, bukan seperti pasien, tetapi dia adalah dokter yang membawa obat yang ingin menolong pasiennya supaya sehat karena
karena pasiennya sudah megap-megap, nggak bisa bangun gitu ya. Jadi Yesus adalah Allah itu sendiri karena dia firman, tapi dia bukan Allah Bapa. Yesus adalah wahyu itu sendiri karena dia adalah sang firman dan Mesias. Yesus adalah manusia itu sendiri karena dia menolong umat manusia untuk kembali kepada Allah Bapa. Ini konsep iman yang rasional sehingga kami tidak terus menjadi ragu-ragu akan iman kami dan keselamatan kami. Jika kami mati, maka kematian bukan hukuman karena Yesus menjamin dia mengalahkan kematian. Jika kami bangkit dari kematian, Yesus menjamin karena dia naik ke sorga, kami juga akan naik ke sorga. Yang jelas bukan naik ke bulan apalagi membelah bulan. Makasih. Oke, baik. Sekarang gini kawan. Sebenarnya yang Anda uraikan itu, kalau Anda jujur, itu adalah ajaran Paulus kan? Itu bukan ajaran Yesus. Ya, ya, ajaran Paulus. Ya, nah itu Anda harus akui itu. Kisah para Rasul 2 nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membunuh Tuhan telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kan dia dijadikan. Oke? Kisah para Rasul 3 nomor 26. Dan bagi kamulah pertama-tama Tuhan membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepadamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Terakhir, Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Berarti ketuhanan Yesus itu ditopang oleh kematiannya lalu dijadikan Tuhan oleh teman-teman Kristen. Dan ini semua adalah pola Kristen. Yesus tidak tahu menahu tentang itu. Itu kesimpulan dari saya. Demikian. Saya kira cukup ya teman-teman. Terima kasih. Ini sudah. Besok lagi kita lanjutkan lagi. Terima kasih atas paparan-paparan. Terima kasih ya Bang Cuma ya. Ibu udah. juga saya minta maaf. Ibu Sorry Noni. yang kemarin-kemarin ya Bang Cuma ya. Sorry ya yang kemarin-kemarin ya. Ya, Nggak apa-apa, Bang. Nggak apa-apa, iya. Biasalah itu dalam debat agama. Yang penting kita tetap saling membantu negara kita untuk lebih maju. Ya, Dialog agama memang terkadang kita emosi, terkadang kita terpancing. Itu wajar lah itu. Itu manusiawi. Ya, Saya minta makasih, maaf. Bang. Pribadi Jangan saya pernah minta maaf. Pertanyaan tentang Alkitab Bang, kami sedang menjelaskan Bang. Makasih. Oke, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Ya, dan terima saya kasih, minta Bang maaf. Cuma, Ibu Noni utamanya, mohon maaf saya akan belajar untuk mengecilkan suara saya. Terima kasih ya teman-teman, saya Iya. pamit. Oke, siap Bang. Salam Iya. NKRI. Oke Bang. Oke. Salam Bang, siap Bang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas kesertaan kalian pada malam hari ini ya. Kita akhiri dengan loncatan yang sangat indah gitu ya. Mereka terheran-heran mendengarkan vokal saya, padahal saya menggunakan hanya handsfree biasa. Cuman Roh Kudusnya itu yang berlipat-lipat, semangatnya itu yang ada di dalam diri ini yang berlipat-lipat sehingga kuping mereka itu sebenarnya suara saya kalau saya menilai sih tidak terlalu keras-keras amat, cuman karena kuping mereka kepanasan dibacakan Al-Quran dan juga dibacakan dalil-dalil dalam kitab mereka yang bertentangan dengan ajaran mereka sendiri gitu. Jadi ajaran yang mereka sampaikan itu bertentangan dengan apa yang ada di dalam poin pengajaran Yesus. Dan alhamdulillah teman-teman, tadi mereka itu mengakui, Masya Allah, mereka mengakui bahwa pengajarannya itu dari Paulus. Kemudian Tuhannya itu betul-betul adalah Tuhan yang dijadikan. Lalu kemudian tadi juga mereka tidak bisa membantah dan tidak bisa menjelaskan seperti apa Yesus menerima firman kecuali mutar-mutar dan seterusnya. Lalu kemudian maafkan saya ketika saya ditanyai tentang Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51 yang tidak bisa tegas mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam menerima pewahyuan Injil itu dengan metode malaikat Jibril datang kepadanya, ataukah kemudian melalui perantaraan tabir, ataukah kemudian melalui wahyu.
Kenapa? Karena 3 poin ini bisa jadi berlaku semuanya, bisa jadi berlaku hanya satu. Sama seperti Rasulullah Muhammad SAW, ada yang diwahyukan langsung oleh Allah melalui pewahyuan, ada yang melalui tabir, ada juga yang melalui malaikat Jibril. Jadi saya tidak bisa kemudian mengatakan sesuatu yang belum sampai ilmu saya ke sana. Biar bagaimanapun, tidak berani saya mengatakan Nabi Isa alaihissalam menerima Injil melalui perantaraan malaikat Jibril. Saya no comment untuk itu. Sehingga saya mengatakan wallahu alam. Cukuplah Al-Quran itu yang menjelaskan bahwa saya Nabi Isa alaihissalam menerima wahyu melalui Nabi Isa alaihissalam itu menerima Injil sebagai kitab yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Terkait dengan metode itu kita serahkan kepada Allah, karena itu adalah bukan suatu materi usuluddin yang pokok di dalam akidah Islam, tetapi yang pokok adalah Nabiullah Isa alaihissalam menerima kitab Injil dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi mungkin ada teman-teman yang kecewa dengan itu. Saya Zulkifli Abbas mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian teman-teman yang dicintai oleh Allah, tadi materi yang saya bahas ya, yang dipertanyakan tentang pewahyuan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, saya rasa itu kalaupun ada keliru mungkin tinggal sedikit aja saya pribadi untuk belajar terkait dengan pewahyuan. Yang pasti ketika Rasulullah Muhammad SAW itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran, melalui malaikat Jibril yang adalah Roh Kudus, itu diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 97 dan juga surah An-Nahl ayat 102. Dan rupa-rupanya teman-teman yang ada di luar sana, antum semua harus memegang data-data Al-Quran yang sering kali naik arisannya. Al-Baqarah ayat 97, Al-Baqarah ayat 79, An-Nahl ayat 102, Asy-Syura ayat 51, Asy-Syura ayat 52. Kemudian apalagi terkait dengan ayat suci Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Lalu kemudian ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Lalu kemudian wa isqalallahu Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhiduni wa ummi ilai. Itu surah Ali Imran ayat 116 kalau enggak keliru saya. Lalu kemudian terkait dengan fala tuti'il kafirina wajahiduhum bijihadan kabira, ya, tentang perintah untuk berjihad melawan kristologi Kristen dan misionaris Kristen. Kemudian apa lagi ya? Pokoknya banyak data lah yang menjadi pokok-pokok pengajaran yang harus teman-teman netizen yang ingin terjun di dunia apologet, ya minimal belajar-belajar kepada teman-teman kantor yang ingin dialog-dialog agama, ya bekali diri antum semua dengan ayat-ayat tadi. Insya Allah lambat laun sedikit-sedikit akan bisa memahami. Nah, terkait tentang data-data Bible gampang, tinggal beli Bible ya, pelajari pelan-pelan, lalu kemudian Anda boleh hafal, boleh juga membacanya secara berulang. Apa? Oh, mereka masih membahas tentang mikrofon yang saya gunakan. Padahal saya cuma menggunakan mikrofon biasanya. Cuman suara saya itu semangatnya dari dalam gitu loh. Dorongan ilham, dorongan semangat ya dari Al-Quran dan percaya dirinya terhadap kebenaran Islam itu yang membuat suara saya itu menggelegar. Dan kemudian memang ibaratkan iblis, memang mereka akan panas mendengarkan perkataan-perkataan hikmat dari Al-Quran. Itu poinnya di situ. Suara saya biasa aja kok. Suara saya, perasaan saya, suara saya yang paling halus kok. Suara saya paling menggoda gitu. Bahkan ada orang yang teman-teman yang mengatakan, enggak dengar suara Bang Suma sehari, aku kangen sampai aku lupa makan. Emang iya sih. Ya jadi biasa ajanya itu. Orang-orang itu aja yang membuat pemikiran mereka sendiri. Ya tegas bukan berarti marah kan. Allahu Akbar. Jadi mungkin seperti itu teman-teman sekalian. Terakhir dari saya, kembali saya mengingatkan, tidak bosan-bosannya
Abang Sulkiflimu ini ya, Abang Sumamu ini mengingatkan tentang masjid kita, karena itu adalah impian kita. Ini udah bulan November sahabat-sahabat. Jadi ya mudah-mudahan ada teman-teman yang ingin kemudian berimpak sedekah. Nggak usah terlalu banyak ya. Yang penting semuanya kita ikhlas demi Allah ya, demi untuk menegakkan tali agama Allah, untuk kemudian kita ikut berpartisipasi di dalam membangun masjid. Nah, contoh misalnya ya, esok hari di hari tua kita nanti kita akan bisa bercerita tentang masjid kita ini. Anakku, kalian pernah dengar namanya Bang Suma enggak? Ya, beliau itu mendirikan masjid. Alhamdulillah di situ oma, opa ada sedikit titip infak sedekah untuk pembangunan masjid itu. Jadi kalau anakku ini mau ke Makassar, jumpailah beliau, sampaikan bahwa aku cucu dari si fulan. Omaku itu adalah salah satu netizen yang juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan masjid. Kayak gitu-gitulah. Ada yang mengatakan suara Bang Suma seksi. Masa sih? Allahu Akbar, Masya Allah. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah infak sedekah terhadap masjid kita ya. Dan mohon maaf ketika ada kekurangan dari segala aspek penyampaian saya atau metode yang saya gunakan. Yang pasti ya, apa yang saya sampaikan itu insya Allah adalah sebuah hal yang sangat-sangat dibutuhkan oleh umat. Masya Allah, terima kasih Cah Sendang, antum luar biasa. Cah Sendang ini memang, waduh, ini dia nih, yang begini-begini nih yang buat saya itu semangat gitu loh. Yang tiba-tiba pada saat saya ngantuk, tiba-tiba ada yang berimpak untuk masjid, saya langsung jadi semangat gitu. Saya langsung, wow, keren, ternyata saya didukung oleh teman-temannya. Cah Sendang atau Cah Sendang? Cah Sendang, mohon maaf ya. Terima kasih banyak ya, antum luar biasa. Kiranya Allah memberikan kemurahan rezeki, diijabah semua doa-doa antum yang baik, dibahagiakan bersama keluarga dan juga sahabat-sahabat kita, netizen kita yang lain ya, meski yang sudah berinfak ataupun yang tidak berinfak, karena dengan menonton Zulkifli Bas itu sama halnya sudah berinfak. Apalagi mereka yang tidak skip iklan, Masya Allah, luar biasa. Pasti yang tidak skip iklan itu menjadi catatan amal jariah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada yang bertanya sama Bang Suma, "Bang, gimana saya tidak skip iklannya, Bang? Oh, kan lagi seru-serunya iklannya muncul. Gimana itu, Bang? Orang lagi seru-serunya tiba-tiba iklannya muncul." Ya wajar lah aku skip, kata sahabat-sahabat. Ya, itu dimaklumi. Silakan aja, tapi ada metode kalau ingin membantu dakwah Bang Suma. Caranya gimana? Pada saat antum ingin istirahat, ya, antum buka YouTube, buka Bang Suma punya, hilangkan suaranya, putar aja. Jadi ambil apa itu ceritanya itu? Buka YouTube-nya Bang Suma. Jadi setelah dia habis dari konten satu, itu akan berpindah secara otomatis ke konten berikutnya gitu loh. Tapi siap-siap aja besok pagi HP-nya lowbat. Kuotanya pun berkurang pastinya. Tapi nggak apa-apa, itu infak, itu sedekah. Jadi biarkan aja iklannya itu berputar sambil antum tidur, istirahat. Nah coba bayangkan kalau dari netizen kita yang sudah 200.000 orang lebih ini ya, 10% aja yang melakukan hal yang sama seperti saya ajarkan. Antum tidur, nyalain playlist. Nah, putar playlist dari YouTube kita, konten kita. Ya nggak apa-apa, silakan. Simpan HP-nya baik-baik, niatkan untuk bersedekah dan berinfak fisabilillah. Antum tidur. Jadi antum tidur, pahala antum kemudian itu ya mengalir terus, daripada kuota habis. Dalam arti kata masa kuota antum semua habis tapi masih ada kuotanya. Mending digunakan seperti itu. Jadi ketika antum mau tidur, di playlistnya itu diputar supaya ketika kontennya selesai berpindah ke konten berikutnya. Bayangkan kalau Anda tidur itu konten bisa habis selesai sampai 10 konten atau 3 konten atau 5 konten baru Anda terbangun. Hebat kan? Iya. Daripada mengganggu pada saat nonton lagi asik-asiknya, nenek mukiper, tiba-tiba iklan, aduh bikin gemes. Di skip salah, tidak di skip salah. Nah saya katakan silakan aja nonton
ada iklan, hitung di situ kan ada tuh 1, 2, 3, begitu 5 hilangin. Tapi ketika Anda mau bobo, ya, putar ulang playlistnya supaya Bang Suma mendapatkan berkat dari antum semua dan antum merdeka mendapatkan amal jariah. Dan saya doakan siapa yang melakukan metode yang saya ajarkan ini, semua urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya dicatat sebagai salah satu daripada penghuni-penghuni surga, dan kemudian anak-anaknya dikaruniai anak-anak soleh dan soleha, suaminya menjadi suami yang soleh, istrinya menjadi istri yang soleha, lalu kemudian rezekinya datang dari arah yang tidak disangka-sangka oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum tidur, HP-nya yang terbangun. Jadi Anda berinfak secara langsung. Saudara Ardesain, terima kasih banyak. Antum sangat luar biasa. Saya jadi terharu malam ini. Sebenarnya saya sudah mau putuskan, tapi Anda lagi-lagi mentransfer tenaga pada saya. Saya semakin riang gembira. Terima kasih banyak kepada saudara saya yang baru memberikan infak sedekahnya. Antum luar biasa. Saya doakan mudah-mudahan ke depannya antum semua mendapatkan rezeki yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, malam ini kita mulai start. Begitu kita ingin tidur, playlistnya kita putar, biarkan channel kita itu didengarkan oleh jin-jin yang ada di sekeliling kita, supaya jinnya kabur, tidak mengganggu antum tidur semua, nyenyak tidurnya. Besok saya minta Anda sampaikan di live comment pada saat saya live pagi-pagi, Bang, semalam saya sudah lakukan apa yang abang lakukan, dan tolong ceritakan di chat Anda apa yang Anda rasakan pada saat Anda tidur. Was-was kotanya habis atau pas bangun tidur kecewa ternyata kotanya habis, benar-benar habis. atau setelah Anda melakukan hal ini, ya, berhari-berhari kok tiba-tiba ada aja rezekinya dari Allah. Tiba-tiba suami Anda dapat bonus, tiba-tiba pangkat Anda jadi naik, atau tiba-tiba Anda mendengarkan berita yang baik, tiba-tiba Anda ada sesuatu yang membahagiakan apa yang terjadi pada kehidupan sahabat-sahabat. Dan saya katakan bahwa siapapun yang memiliki niatan baik terhadap dakwah ini, Allah akan memudahkan segala sesuatunya. Nah, ada bocoran nih, ada wifi tetangga. Nggak boleh kecuali sudah dikasih izin atau tetangganya menginfakkan untuk tetangganya, boleh dipakai, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Tapi kalau ngambil nyuri-nyuri, saya tidak dukung ya. Tidak boleh, mencuri itu nggak boleh. Tapi kalau wifi-nya memang diperuntukkan untuk tetangganya yang baik, ya silakan aja pakai. Andaikan wifi di rumah saya itu bisa nyampe ke tempat Anda, ya silakan aja pakai. Jadi ada 240 HP yang akan melive-kan konten-konten kita. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih banyak ya. Ini metode, salah satu metode yang saya ingin sampaikan kepada saudara supaya tidak terganggu pada saat live atau pada saat Anda menikmati. Pada saat Anda istirahat atau lagi tidur, silakan antum putar playlist YouTube Bang Suma. Insya Allah, percaya, yakin kepada saya, akan ada hal baik yang akan Anda dapatkan dengan berinfak dan bersedekah di jalan yang kita tempuh ini. Dakwah fisabilillah. Kita berjuang, kita perang akal, kita perang logika. Anggap saja saya ini adalah komandan atau jenderal lapangan. Demikian sahabat-sahabat sekalian, terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.